Baik, bagaimana jika kita diciptakan di kehidupan ini bukan untuk menderita? Sebuah cara pandang berbeda agar Anda semakin antusias dalam mengisi kehidupan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Cultural Law Attraction, Master Praktisi Neuro Linguistic Programming, serta channeler dari entitas yang bernama Ezra, yang akan memfasilitasi kita untuk melihat kehidupan ini dari cara pandang berbeda. Jadi, ide kelas ini terinspirasi dari orang yang komen di YouTube berkembang bersama yang mengatakan, kenapa ya Pak, saya kalau setiap berangkat ke kantor itu was-was, mulai dari rumah berangkat ke kantor isinya adalah was-was perjalanan nanti selamat nggak sampai tujuan, terus nanti bakal dimarahin bos atau tidak. Bagaimana ya Pak yang menyebabkan saya tidak bisa menikmati kehidupan ini? Kemudian saya jelaskan kepada dia bahwa cara holistik yang paling mudah adalah menerima semua apa namanya, menerima semua emosi yang datang. Karena banyak orang di luar sana, bukan Anda, ketika terjadi gejolak dalam diri mereka, biasanya mereka tidak mau. Aku tidak mau dikenal sebagai orang yang pemarah. Aku tidak mau dikenal sebagai orang yang tidak sabar. Aku tidak mau dikenal sebagai orang yang suka menyerobot misalnya. Yang mana ketika kondisi-kondisi tersebut Anda tolak keberadaannya, amarah tersebut, misalnya Anda ingin dikenal sebagai orang yang sabar dan tidak mau dikenal sebagai orang yang suka marah, kondisi marah itu akan meledak di saat yang kurang tepat. Yang menyebabkan itu tadi, em, perasaan was-was, perasaan bergerak dari survival mode itu akan semakin besar. Padahal sayang waktu Anda kalau diisi untuk kehidupannya diisi penuh dengan rasa was-was sehingga Anda akan selalu bergerak dari survival mode dan tidak ada waktu untuk berkarya. Oleh karena itu, apabila ada kolega Anda yang ada di luar sana yang selalu terjebak dalam kondisi yang bertahan hidup dalam mengisi kehidupan ini bukan berkarya, bisa jadi mereka masih menerima sisi yang mereka anggap keren dari diri mereka, mereka kreatif, produktif, dan sebagainya, tapi mereka tidak mau menerima sisi yang mereka anggap kurang baik. Em, karena tugas kita adalah apa namanya ya, menjadi space bagi orang-orang, bagi diri kita dan bagi orang-orang. Jadi ini kenapa kemarin saya sudah oh ya, meditasi hari kemarin sudah saya upload di Spotify, akan dibahas lebih dalam mengenai mengundang semua emosi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat diundang seorang fasilitator rekan saya yang ketika dia hadir di apa namanya kelas free master class ini, kemudian melihat gaya saya fasilitasi secara live, dia merasa terkesan. Kenapa? Karena ketika dia memfasilitasi orang, yang sering terjadi adalah konfrontasi em, dengan kliennya. Kemudian dia tanya, apa yang salah dari saya fasilitasi? Bisa nggak kamu hadir di acara saya, terus kamu lihat bagaimana saya memfasilitasi orang? Nah, ternyata ketika saya hadir di sana, memang apa namanya, ketika ada pertanyaan yang muncul dalam diri dia adalah, kalau saya lihat ada sebuah energi yang membatasi dia, yang sebenarnya dia ingin apa namanya ya, ingin menolak dari sesi apa ya, ingin menolak dari receiving energi yang dikirim oleh si penanya tersebut. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah dia mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap klien dia ataupun orang yang nanya, sehingga kecenderungan dia untuk menjadi space yang netral itu agak susah. Jadi sebenarnya yang saya jelaskan kepada dia kenapa kok gaya fasilitasi saya terkesan elegan. Yang pertama adalah karena saya tidak peduli. Saya tidak peduli dengan orang yang nanya tersebut. Maksudnya apa? Ada sebuah cara pandang mengenai fasilitasi yang saya pegang. Keanu Reeves pernah mengatakan, saya sekarang berada di usia ketika ada orang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 10, saya bilang selamat and have fun. Jadi, bahayanya kalau Anda sebagai teman curhat dan kemudian Anda sebagai fasilitator, ketika ada yang curhat kepada Anda dan Anda bergerak dari rasa kepedulian, kecenderungan Anda untuk menolong orang tersebut itu semakin besar kecenderungannya. Yang pertama yang perlu kita sadari saat kita berusaha untuk menolong orang lain, ada rasa sok tahu dalam diri kita kalau kita tahu apa yang terbaik bagi orang lain. Kalau menurut saya itu adalah sebuah apa ya, hal yang berbahaya kalau kita merasa lebih tahu apa yang terbaik bagi orang lain. Dan yang kedua yang perlu kita sadari adalah saat kita memfasilitasi orang lain dan orang tersebut belum mau berubah, Anda akan menghabiskan waktu. Jadi kebanyakan orang itu apa namanya ya, masih bergerak dari aku ingin menolong orang lain dan rasa kebahagiaan diriku hanya akan muncul setelah aku berhasil merubah orang itu. Anda lupa bahwa yang Anda tolong itu belum tentu semuanya ingin berubah, karena masih banyak orang-orang di luar sana, bukan Anda yang ada di sini, masih suka dengan kondisi mereka adalah korban dari kehidupan ini, karena itu adalah label baru yang mereka punya, sehingga kebanyakan orang, mungkin Anda pernah lihat, dikasih nasihat, terus akhirnya melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena itu adalah label yang mereka punya. Dan ketika, dari itu kenapa banyak orang,
tidak semuanya seperti Anda yang hadir di malam ini, ketika terjadi sesuatu, mengambil sebuah cara pandang berbeda, segera action, karena mereka menyadari bahwa hidup ini bukan untuk menderita, tapi untuk mengekspresikan potensi. Namun, yang seperti ini hanya 20%. 80% yang ada di luar sana, yang terjadi adalah orang-orang tersebut senang sekali memposisikan diri mereka sebagai korban karena itu adalah label mereka. Mereka bisa menarik perhatian orang-orang ke dia. Dan itu nggak salah juga. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di free masterclass ini, sekali lagi kita tidak bergerak dari salah dan benar. Kita tidak melihat diri kita yang paling benar dibandingkan orang lain. Karena kalau Anda bergerak dari salah dan benar, Anda akan bergerak dari separasi. Rumi pernah mengatakan ada sebuah kondisi di mana tidak ada lagi salah dan benar, kita akan ketemu di sana. Maksudnya apa? Banyak orang yang belajar kesadaran, belajar law attraction, belajar positive thinking dan sebagainya, itu ketika mereka menggunakan cara pandang tersebut, mereka bergerak dari konfrontasi. Aku yang paling benar dan orang lain yang salah. Dan itu terjadi sekali saya lihat orang-orang yang lagi asik-asiknya mengembangkan diri mereka itu di sosial media berantem dengan lingkungannya karena dia merasa bahwa dia yang paling benar dan lingkungannya salah karena dia sudah belajar kesadaran. Dan mungkin apapun itu modalitasnya. Dan ini yang sudah saya belum ya di grup The Power of Question ada tiga tahap orang belajar kesadaran. Yang pertama adalah ketika dia belajar kesadaran, dia merasa dia tidak bisa lagi connect dengan lingkungannya. Akhirnya dia memilih, aduh aku nggak usah deh belajar hal-hal yang sifatnya positive thinking atau kesadaran karena aku akan terputus hubungannya dengan lingkunganku. Karena itu tadi dalam sebuah lingkungan, Anda di sinilah yang suka berkembang kan. Nah, lingkungan Anda itu belum tentu ingin berkembang. Dan menariknya, ketika Anda naik level terus, kecenderungan Anda untuk putus hubungan dengan lingkungan yang lama Anda itu semakin besar dan ternyata tidak semuanya yang mau memutus hubungan, dia lebih memilih untuk kembali lagi bergerak dari ketidaksadaran hanya karena ingin diterima oleh lingkungan mereka. Jadi itu adalah level satu dari level kesadaran. Level 2 dari level kesadaran atau positive thinking ataupun modalitas yang Anda pelajari adalah aku yang paling benar dan orang lain salah. Jadi setelah yang pertama dia tidak mau memutus hubungannya dengan lingkungan lamanya, namun dia menyadari ada potensi yang lebih dari dirinya, kemudian dia naik kelas ke level yang berikutnya. Nah, level yang kedua ini biasanya bergerak dari salah dan benar. Aku yang paling benar karena aku sudah belajar positive thinking dan kesadaran orang lain adalah salah. Dan ini nggak apa-apa juga, tapi secara energi itu masih terputus hubungannya dengan semesta ini. Karena yang perlu kita sadari saat kita bergerak dari kesadaran, we receive everything. Semua orang-orang yang jahat kepada kita, semua orang-orang yang baik kepada kita, perlu kita peluk, perlu kita buka pintunya untuk kita terima energinya. Nah, ini ada di tahap yang ketiga. Kebanyakan orang di luar sana yang belajar positif dan sebagainya itu masih terjebak di level 2 ini. Masih bukan terjebak sih, masih stuck di level 2 ini yang menyebabkan perjalanan mereka untuk menyebarkan kebaikan itu bergerak dari lonely. Kok aku merasa sepi ya Pak setelah belajar kesadaran, merasa sendiri. Iya, karena kamu masih beranggapan kamu yang paling benar dan orang lain salah. Karena itu tadi, kalau kita masih bergerak dari separasi, lonely, kita akan bergerak dari kompetisi, yang mana keduanya akan membuat kita semakin jauh kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti, naikkan level Anda ke level yang berikutnya, di mana ketika Anda berada di level ketiga di sebuah kesadaran, Anda akan melihat apapun perilaku orang, Anda mengizinkannya tanpa berusaha untuk mengontrol. Karena Anda menyadari itu adalah keputusan dia, itu adalah karma dia, aku menghormati apapun keputusannya. Nah, ini mungkin adalah tiga tahap dari kesadaran yang mudah-mudahan membuat Anda semakin asik dalam mengekspresikan potensi, semakin asik untuk bersatu dengan semesta ini dengan keterlibatan kuantum yang aktif untuk membuat kehidupan Anda jadi seru, jadi lebih menyenangkan karena tidak lagi bergerak dari salah dan benar, tapi lebih kepada bergerak dari cara pandang apakah keputusan yang aku ambil, cara pandang yang aku gunakan masih works atau tidak. Karena banyak orang yang terluka di masa kecil sehingga point of view mereka stuck di masa kecil itu. Misalnya mengenai uang. Dr. Bruce Lipton mengatakan ketika kita berusia 1 sampai 7 tahun itu adalah usia-usia di mana sangat rentan kita menerima informasi cara pandang orang-orang di sekitar kita mengenai apapun dan itu kan langsung masuk ke bawah sadar kita. Itu kenapa kalau ada teman-teman di sini yang punya anak, saudara dan sebagainya yang masih berusia 1 sampai 7 tahun, tolong berhati-hati dalam memberikan pendapat mengenai uang, mengenai apapun itu. Karena ada klien saya, ya walaupun dia udah berusia sekitar 25-an, dia masih berfungsi seperti layaknya dia berusia 5 tahun ketika dia mendengar keluarganya berkeluh kesah mengenai uang. Uang dekat dengan setan, jangan cari uang, uang banyak bikin banyak masalah dan sebagainya. Akhirnya ketika dia berusia 25 tahun, ketika dia mendapatkan tawaran untuk dinaikkan posisinya dan nambah gajinya naik, dia menolak karena diberanggapan ada sesuatu yang menarik diri saya Pak. Itu adalah kata-kata yang diungkapkan ketika private facilitation dan akhirnya kita cari akarnya dan akhirnya kita temukan di situ. Jadi um, ini juga ada sebuah kunci menurut saya yang mungkin Anda bisa pertimbangkan ketika Anda berhadapan dengan orang.
mungkin ada fasilitator di sini atau ada coach di sini yang berhadapan dengan orang atau ada tim leader di sini. Oke, ada tim leader di sini misalnya yang berhadapan dengan orang, sadari yang Anda hadapi itu adalah orang-orang yang terluka di masa kecil. So, don't take it personally apapun yang mereka ungkapkan kepada Anda karena itu adalah hasil dari apa namanya? Hasil ketika mereka kecil terluka dan akhirnya terbawa sampai dewasa, dan karena mereka belum berdamai dengan kondisi tersebut, akhirnya cara berkomunikasinya adalah seperti itu. Jadi saya kalau berhadapan dengan orang, misalnya kemarin saya apa namanya, perusahaan saya yang ada di Jambi lagi kerjasama dengan sebuah BUMN, eh, ketika terjadi sebuah apa ya, komunikasi yang cukup unik cara berbicara, saya melihat oh begini ya kalau orang sedang terluka, dan akhirnya saya masuk dari cara yang berbeda karena orang terluka itu, yang masa kecilnya terluka itu biasanya hanya butuh dua hal, yaitu diterima dan dicintai. Jadi dengan memberikan validasi kepada orang-orang yang sedang terluka batinnya, terluka ketika dia masa kecil dan ketika mereka usia dewasa, mereka ingin mengontrol orang lain karena dia merasa bahwa ketika aku berhasil mengontrol orang lain, aku layak mendapatkan cinta. Biasanya saya langsung berikan cinta itu di depan. Ih, keren banget ya kamu. Apa rahasianya kamu bisa seperti ini? Akhirnya kondisinya melunak, dia tidak lagi berusaha untuk mengontrol saya. So, banyak point of view yang mungkin akan bermunculan malam ini. Seperti biasa, saya bergerak dari freestyle untuk teman-teman yang baru bermain-main bersama saya. Dan saya penasaran ketika kita bergerak dari kebebasan, tentunya dengan slide yang sudah saya siapkan, tapi itu juga tidak signifikan. Nanti kita lihat apa saja yang akan bermunculan. Oke, dari statement yang saya buat, dari apapun yang sudah saya buka malam ini, kira-kira apa yang muncul? Ezra itu adalah entitas yang saya channel, Evi. Jadi dia membantu saya untuk memfasilitasi sesi meditasi kemarin, dan malam ini dia kayaknya pengen juga untuk nongkrong bareng. Tapi saya lihat relevan nggak apa namanya energinya malam ini. Terima kasih Pak Rahmat udah ngajarin nggak peduli. Saya praktek banget hal itu dan dahsyat. Iya karena gimana Mas? Apa yang muncul? Iya Pak Rama. Oh Jadi kan ini tadi si saya, ya, ini. Dinda, saya pakai ini ya. Saya pakai tadi minta link Zoom. Oh, oke. Gimana Sorry, gimana? sorry, 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 belum ini. Apa? Jadi di saya tadi siang nih ada klien gitu Hmm, yang seperti Pak Rahmat katakan gitu. Jadi ya, misalnya saya baru mau ngomong apa, saya udah ikut pelatihan itu, udah. Ah, jadi kalau misalnya saya tuh nggak bisa nerima, misalkan orang tua saya begini begini gini. Oh ya ya, berarti kita di sini menerima. Saya sudah menerima. Udah, saya nggak ada masalah di hidup saya sama sekali. asik. Pak, itu kan awalnya memang rasanya kontraknya dan pengen ngajak berantem ya Pak ya, Ya. gitu kayak ini I'm that tuh ya Pak, soto amat lu gitu kan. Saya juga begitu gitu kan. Terus. Iya, tapi untungnya karena mungkin kita udah sering-sering kesadaran ya Pak ya, belajar di Hmm. kesadaran gitu. Saya ingat lagi setelah saya yang contracted, ini I don't care ya, kenapa aku harus konfrontasi sama orang ini. Apalagi lu udah bayar. Yes, bayarnya dari depan tuh yang paling penting. Terus. Apalagi udah bayar gitu kan. Ya. Tapi kemudian saya ajukan sebuah pertanyaan ke diri saya, apa nih yang bisa didengarkan orang ini dan bisa Oh, diterima keren. oleh orang ini. Ya. Dan karena saya juga ada saya memilih sesi ini berlangsung kind, nurturing, menyenangkan buat saya ya Pak ya. Yes, yes, ya. Apapun itu kejadiannya, dan ternyata melt away. Saya dapat download kayak dia ternyata uh, kurang self love gitu loh Pak ke Hmm, diri dia gitu. ya, Terus saya dengan ya, cara saya kan karena udah bertanya apa yang bisa didengar sama dia dan diterima, saya katakan mengenai itu dan dia langsung switch banget energinya karena ya Allah Mbak, kamu tahu banget, iya aku udah menunda untuk pijet tubuh, iya bener-bener aku nggak punya itu. Ya. Jadi yang tadi dari setiap kali ngomong udah aja aku udah kok itu aku tahu kok ya, itu udah gitu. ya. Dan benar kalau kita merasa tahu yang terbaik kan kita jadi akan terpancing dan enggak Mbak, kamu belum tahu yang ini tuh lain. Terus. Dan mau jadi apa ya itu Pak. Jadi ketika saya ambil perasaan tidak peduli itu, saya expand banget Hmm, kembali bahwa oh ya saya di sini fungsinya adalah dan saya ingatkan Pak nggak semua orang di sini untuk berubah. Kadang ya, memang ya ke sini ya untuk jadi victim ya terserah apapun gitu kan. Yang penting itu tadi sudah ya, bayar di depan. Saya ya, memilih ini menjadi sesi yang menyenangkan dan saya bertanya apa nih yang mudah dan menyenangkan yang bisa saya katakan untuk diterima oleh dia, oh, didengar oleh dia gitu. ya. Terus apa yang mudah dan menyenangkan yang bisa saya lakukan untuk sesi ini berubah energinya gitu. Jadi lebih kind buat saya. Udah langsung ketemu yang tentang
download perceive tentang self love itu dan akhirnya wah gila enak banget ini Parca, enak banget ya, enak banget, wow wow keren banget gitu. Ya, ya, Jadi itu sih Pak, perasaan tidak peduli itu ternyata bukan heartless yang tanpa empati atau tanpa ya, gimana ya Pak? Iya kan, bukan ya, heartless yang bukan nggak peduli yang kayak mati lo mati aja, bukan yang kayak gitu sih, tapi yang penting gue selamat lo mati nggak apa-apa, bukan di ya, situ, tapi itu sangat meringankan. Itu kayaknya kain ke diri kita ya Pak, karena kita ya, nggak membebani tubuh kita dengan apa yang bukan seharusnya. Kan just ya, ability to respond ya Pak, ya, bukan ability to solve everything kan ya Pak. ya. Dan kamu kan Itu bukan bukan hanya untuk satu orang ini, energimu kan dibutuhkan yes. puluhan ratusan orang lainnya gitu. Jadi ya seru sih itu. Terus ada lagi, apa Yes. kontribusi orang ini hadir di ngambil sesimu? Nah, nah itu terus saya juga tanya, tunggu orang ini datang karena aku yang panggil. Itu kan karena dia sampai menunggu-nunggu. Masih di Jakarta, Mbak. Ya udah saya tunggu. Masih di mana, Mbak? Ya udah saya tunggu. Berarti kan ini benar-benar saya yang attract ya, Pak Rahmat. Jadi saya sempat sih menyatakan hal tersebut gitu, bahwa apa nih kontribusi datangnya orang ini ke saya. Kalau saya Ya. tadi ya salah satunya adalah penerimaan itu tadi bahwa Hmm. eh, oh terus gini Pak, yang muncul di saya adalah biasanya kalau ada yang nggak enak datang ke saya itu suka muncul di saya nyalain diri sendiri nih gara-gara vibrasi kamu turun datang kan Ya, orang yang vibrasinya kayak gini. Tapi ya, tadi nggak gitu. ya, Kan saya sering berkutat sama rasa guilty ya Pak ya. Tuh ya, kan gara-gara kamu nggak meditate kurang kan keajaibannya kan saya sering bukan sering beberapa kali berada di state itu terakhir-terakhir ini. Jadi ya. kemarin tadi dengan datangnya orang tersebut saya lebih menerima diri saya bahwa oh sekedar sebuah kesadaran sebab akibat aja gitu Pak. Oh Yep. iya ya. eh, eh, Jika saya berada, memang sebelumnya energi saya karena mungkin kecapean, kelelahan, agak contracted sedikit, ya, Hmm. ya, gitu, ya attract yang kayak gini gitu kan Pak. Jadi cuma sekedar saya menyadari, oh ya, ini kesadaran, bener ya, apa yang Ya. kita rasakan kita attract orang yang sama. Dan tadi akhirnya saya ternyata si contracted itu dinaikkan dengan perasaan tidak peduli itu. Yep. Oh ini. Yep. Yep. Dinaikkan dengan perasaan tidak peduli itu tadi dan akhirnya kita bersenang-senang terus kita malah terakhir saling memuji dan saling mengapresiasi satu sama lain. Fun sih Pak, oke banget tadi terakhirnya gitu. Jadi Betul. waktu fasilitasi sama dia kan soal self love Ya. seperti Bapak bilang, apa yang saya katakan ke dia itu sebenarnya buat saya sendiri, istirahat, pijat atau apapun, ya itu sebenarnya saya sedang mengingatkan diri saya sendiri yang sedang kelelahan. Ya. Gitu Ya. sih Pak Rahmat. So thank you Betul. so much Pak Rahmat. Heartless-nya ternyata memang Ya. Ya. ternyata memang sangat berfungsi. Thank you ya Pak Rahmat ya. Keren, keren. Makasih, Dinda. Jadi cerita Dinda ini mengingatkan saya tadi pagi saya tuh lihat kenapa jadi penulis-penulis di DC Comics itu juga ada yang nanya, kenapa sih Superman nggak datang aja ke Gotham, Gotham ya gimana bacanya? Ya ke tempatnya si Batman gitu ya, untuk membunuh Joker dan sebagainya gitu. Kan gampang banget dengan dia adalah manusia super itu gitu ya. Nah, ada komen yang bagus dari dan ini kayaknya relate sama dengan apa yang kita bahas malam ini. Musuh-musuh Batman seperti Joker dan sebagainya yang itu sebenarnya sangat mudah dibunuh sama Superman, dihancurkan sama Superman, tapi itu sebenarnya sangat penting untuk pertumbuhan karakter Batman. Jadi begini, kita yang berkesadaran, tolong disadari Anda tidak akan dipertemukan dengan orang-orang yang sembarangan. Karena orang-orang ini adalah penting dalam perjalanan karakter Anda. Itu kenapa ada klien saya yang dia lagi quote unquote bucin ya. Pasti dia lagi jatuh cinta lah dengan seorang cowok. Kemudian saya bilang, bagaimana jika, karena namun jatuh cinta dengan cowok ini membuat dia itu kayak tidak berkesadaran. Saran saya, kalau segala sesuatu yang membuat Anda langsung putus kesadarannya, tolong pertimbangkan cari cara pandang berbeda sehingga kesadarannya tetap aktif. Karena kalau tidak, kita akan bergerak dari stupidity. Stupidity itu intinya adalah matinya kesadaran. Nah, kemudian saya bilang, ada nggak cara lain untuk supaya kamu suka dengan cowok ini, mengagumi cowok ini, tapi tetap berkesadaran, bukan sampai membuat kamu stupid, gitu. Saya kan kalau ngomong mulutnya mungkin nggak sekolah ya, jadi jadi begitulah cara ngomong saya gitu ya. Dia shock awalnya, tapi kemudian iya juga ya Pak. Kemudian saya jelaskan kepada dia, karena kita terkonek satu sama lain. Kalau masih bergerak dari kita yang bertubuh, kagum apa suka dengan orang yang bertubuh juga, kecenderungan kita untuk masuk ke stupidity semakin besar. Coba bergerak dari infinite being yang kita adalah itu. Karena Deepak Chopra mengatakan kita bukan manusia yang sedang belajar hal spiritual, melainkan kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia. Nah, kalau Anda suka dengan orang, tanya,
energi apa sih yang sebenarnya gue suka dari orang ini, yang membuat aku kok kepikiran sama orang ini, yang sebenarnya aku juga sudah punya. Ternyata ketika saya minta dia menggunakan pertanyaan itu, dia suka dengan energi si cowok ini yang percaya diri, pinter ngomong di depan umum, yang membuat cewek ini suka. Dan kesukaan dia sebenarnya ada alasannya. Apa? Ya, karena dia juga punya potensi untuk ngomong di tempat umum gitu. Nah, akhirnya ketika kita gali itu ke dalam dan jadikan cowok ini hanyalah sebuah cerminan untuk dia menggali potensi dalam dirinya, akhirnya dia mengambil course Joy of Speaking, kita kayak private one on one untuk dia bisa bicara dengan ada energi. Intinya adalah apapun yang Anda sukai dan yang Anda tidak sukai itu sebenarnya sedang melatih karakter Anda. Karena Anda tidak suka dan tidak suka karena Anda tidak suka karena Anda hanya suka dan tidak suka ke orang, tidak sembarangan ada sesuatu di sana. Ada sebuah cerminan. Misalnya Anda tidak, saya itu dulu apa namanya, punya teman di kampus yang saya nggak suka kalau ada dia gitu. Apa namanya, yang kemudian saya ingat dia itu apa ya, pinter sekali apa mengungkapkan pendapatnya gitu, karena saya dari kecil dibesarkan di lingkungan Jawa ya, jadi kami itu ada kebiasaan, udah lah nggak usah banyak ngomong, diam aja, dengerin aja. Nah ketika ada orang, kemudian dia orang Sumatera Utara, padahal saya ada darah bedanya juga, tapi yang lebih kental di saya itu dari sisi Jawanya karena saya lama di Jogja kan. Nah ketika nih orang Batak ngomong gitu, gue pasti tertrigger, bilang kenapa ya gue tertrigger sama orang ini ya, terus saya ingat lagi sekarang ini, oh iya ya, karena saya juga punya potensi untuk ngomong di depan umum, tapi karena saya punya point of view, cara pandang kalau jadi orang biasa aja, nggak usah banyak ngomong, udahlah di belakang layar dan sebagainya. Ketika ada orang-orang yang seperti itu, saya pasti sebel. Yang sebenarnya hanya untuk mengingatkan, hanya semesta ini untuk mengingatkan, yuk Rahmat yuk, udah nggak usah di belakang layar lagi. Sekarang coba deh kamu apa namanya berani mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Jadi Dinda dipertemukan dengan klien seperti itu, mungkin Anda juga mempunyai anak buah yang seperti itu, yang ketika dia hadir Anda tertrigger, apa sih? Kok dia tuh, gue kok sebel banget dengan gaya dia yang relax. Bagaimana Anda diingatkan untuk mengaktifkan juga potensi relax Anda yang membuat Anda tidak masuk ke rumah sakit setahun 2 kali gitu ya, karena Anda strength banget, stres banget gitu. Pak Rahmat, Ya, terima kasih banget udah ngingetin itu tadi. Jadi pas waktu dia bilang nggak perlu karena energi saya udah bagus yang di situ. asik. Itu saya ya sih. Itu di dalam diri saya kayak wow. Itu ada gitu ya kayak tapi bukan yang ke-trigger yang dulu kan cuman pure asal kayak Eh, ih eh, gitu. eh, Ini eh, eh. enggak, ini ada kayak keren juga ya. Aku sendiri yang udah sekolah ikut ini, ikut itu. Aku nggak pernah loh meng-acknowledge diriku seperti itu. Yap, 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 yap. Wow, keren, keren, keren. Wow, ya itu gong ya ya benar-benar. Saya ingat jadi ingat lagi tadi tapi waktu di on the spot dia bilang kayak keren sekali. Ini jurnal sombong hidup sedang berjalan ke wajah Real gitu saya. ya. Ada yang Iya, sombong, real gitu. real, real gitu kan kayak nggak usah, nggak perlu. Saya udah bagus, saya udah inner work di situ, saya udah bagus banget, nggak usah. Saya udah bagus energi saya di situ. Ya. Wah, wah keren banget. Itu saya benar-benar kayak, aku kok nggak pernah ya melakukan itu buat diriku sendiri ya. Padahal udah banyak yang kutempuh, udah banyak kayak gini, tapi aku acknowledge yang seperti itu kok belum aku lakukan. Tapi memang rasanya ada triggernya dikit, kayak berapa persennya, tapi nggak 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 full itu. Mungkin karena ada kesadaran yang sudah kita tempuh ya Pak Rahmat. Jadi nggak full jengkel aja gitu. Tapi ada rasa kagumnya, sebel dan kagum yang yang Ya. kecampur gitu. Itu sih Pak Rahmat. Tapi itu benar. Jadi apa yang ke-trigger itu kayak aku sendiri belum pernah loh meng-acknowledge dan berani Ya. sesombong itu. Padahal banyak progres yang aku tempuh dalam Ya. perjalanan kesadaranku. Itu Pak Rahmat, thank you so much udah Sami-sami. diingetin. Aduh. Jadi siapa nih Joker Anda, kemudian siapa musuh-musuh Batman itu yang mungkin hadirnya di kehidupan Anda semua di sini adalah sekedar mengingatkan kalau Anda juga punya potensi itu gitu. Tapi Pak, itu kan orang-orang yang menyebalkan. Menyebalkan seperti apa? Apakah dia banyak ngomong? Apakah Anda apa namanya juga sekarang saatnya Anda sering mengekspresikan potensi Anda? Apakah ada orang yang apa namanya cepat banget merubah apa namanya lebih fleksibel ya? Dia cepat banget merubah cara pandangnya dalam sebuah rencana gitu. Dia pinter banget mengubah ya cepat-cepat gitu ya. Terus itu bagaimana jika kalau ada trigger adalah melatih Anda juga untuk fleksibel. Karena itu tadi kita tidak akan menyukai seseorang atau tidak suka dengan seseorang secara sembarangan karena dua-duanya berperan dalam perkembangan kesadaran kita. Ada dua pertanyaan. Apa yang bisa dilakukan untuk mengetahui kita di level mana? Jujur terasa sebenarnya udah dijawab sendiri sama Dwi. Jujur dong Dwi, kamu ada di mana? Karena kamu yang tahu Dwi.
Apakah coba cek apakah masih bergerak dari ingin diterima oleh orang lain, yang mana itu adalah tahap pertama. Jadi ketika apapun kesadaran yang sudah kamu pelajari, jadi ini yang saya alami di awal-awal ya, awal-awal berkesadaran. Jadi ketika saya belajar kesadaran, saya tuh akhirnya menyadari bahwa perlakuan teman-teman saya terhadap saya itu tidak kind ternyata. Gaya bercanda mereka ternyata menghakimi saya. Nah akhirnya saya 3 bulan selanjutnya saya nggak belajar kesadaran karena saya takut kehilangan teman-teman saya. Karena saya lebih aware, secara energetically saya bisa perceive ketika saya rajin belajar kesadaran, ya saya, oh ini nggak kain ternyata. Tapi karena saya takut kehilangan mereka, saya lebih milih untuk tidak belajar kesadaran. Akhirnya hidup saya menderita, sampai saya menyadari, oh udahlah, aku ambil keputusan berbeda dan aku bersedia kehilangan mereka. Dan ketika saya naik ke level 2, yang terjadi apa? Saya menghakimi semua orang. Gue udah belajar kesadaran, artinya gue yang paling benar dan orang lain salah. Yang terjadi di di proses belajar kesadaran saya merasa sepi sendiri, lonely. Ya, sampai saya tanya ke semesta, kira-kira ada cara lain nggak belajar kesadaran ya? Yang saya itu kayak communion dengan semesta, kayak kebersatuan gitu, nggak merasa sepi sendiri. Oh, ternyata melepaskan cara pandang kalau gue yang paling benar dan orang lain salah. Setelah saya naik ke level yang ketiga, akhirnya semuanya jadi terang benderang gitu. Dan saya nggak ada waktu lagi untuk ngelihat orang lain. Ini yang apa namanya, yang menarik dari sisi kesadaran. Kalau Anda kembali ke dalam, Anda akan terkagum-kagum dengan begitu banyaknya potensi yang Anda miliki yang belum Anda gali. Akhirnya Anda nggak ada waktu untuk lihat kiri kanan. Ini paling seru banget. Seru deh. Coba. Keren banget ya Dina. Kayaknya mesti belajar untuk bisa. Iya dong. Karena kalau nggak, Ri dan Dina nanti apa namanya, kita akan terus ditemukan dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Sampai kita benar-benar berani sombong. Gitu. Tapi tenang aja, sombong yang bersadaran itu seru kok. Eh, Tidak bergerak dari meremehkan orang lain, tapi fokusnya ke kita. Sudah hari ini kesombongan apa yang belum aku lakukan terhadap diriku, terhadap pencapaianku, terhadap potensi. Gitu. Pak, jadi kan yang sombong itu kan maksudnya tidak ada hubungannya dengan orang lain ya Pak. Kita nggak Ya, merasa lebih baik. Kita hanya ya, mengapresiasi progres sekecil apapun yang kita miliki, yang datang ke kita itu aja kan ya Pak ya. Jadi kan ya, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan maka akulah yang lebih baik dari si ini. Aku kan ya, yang itu sih yang toksik nggak ada kan Pak ya. ya, Jadi jauh dari ego dan narsis karena itu tentang apresiasi diri ya Pak. Tentang self love ya juga ya, sebenarnya ya. ya, ya. Oke. Ya. Jadi berkesadaran itu nanti sifatnya oneness. Jadi gini, kondisi yang ada di luar itu diciptakan dari dalam sebenarnya. Dan saya punya point of view seperti itu. I'm oneness with everything, dan juga Anda juga seperti itu ketika ngelihat kondisi yang ada di luar. Artinya apa? Em, di versi saya adalah, em, ketika saya tidak melakukan sombong, versi saya yaitu mengakui sudah sejauh mana pencapaian saya, apa namanya, berhenti menghakimi diri saya sendiri dan beranggapan kalau saya tuh nggak banget, yang apa namanya, saya ngapain aja, terus saya tuh pemalas, suka nunda, dan apa namanya, lihat teman-teman lo udah kemana-mana gitu misalnya, dan itu adalah gaya gaya bicara kita kan ya, kita, gue kali ya. Yang mana kalau self talk Anda nggak dirubah, mohon maaf, kehidupan Anda nggak akan berubah juga. Tapi ketika Anda mengganti self talk Anda, kehidupan Anda akan berubah. Jadi em, memang ini butuh latihan sih. Dan apa ya? Kenapa butuh latihan? Karena kita dari kecil terlatih untuk menghakimi diri sendiri. Em, Kenapa? Karena apa? Otak kita dirancang untuk bertahan hidup, bergerak dari curiga, selalu melihat yang salah terhadap kondisi yang dari luar, juga terhadap diri kita sendiri. Yang mana membantu nenek moyang kita untuk bertahan hidup dari serangkan binatang buas dan tanaman beracun waktu zaman dulu. Nah, sekarang tanaman beracunnya sedikit, apa namanya, dinosaurusnya udah nggak ada, yang ada hanyalah menghakimi diri sendiri dan curiga akan kondisi di luar dan di dalam. Yang akhirnya, eh, ironisnya, kita diminta untuk melatih diri kita untuk lebih sering melihat yang benar dari sebuah kondisi. Jadi untuk menciptakan jalur baru, jalur neuron baru di kepala kita. Karena di kepala kita itu pintar sekali ngelihat hal-hal yang salah. Jadi kok aneh ya, yang sifatnya bersyukur, yang sifatnya melihat yang benar itu perlu dilatih. Ya karena kita terlatihnya selalu melihat yang salah dari diri kita dan kehidupan ini. Gitu. Ada lagi yang muncul, silakan. Kesadaran. Ada Pak. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Silakan Dwi. Oke, itu tadi Pak yang tadi. Ah, Sebenarnya sudah paham sih. ya, Setiap hari sudah muncul sih kesombongan. Jangan kesombongannya jalan sih ya, tiap hari ya. Jadi terasa ini kalau dulu itu muncul, aku hebat ya,
oh ternyata ini ada teman ngomong, kamu ternyata asik ya gini-gini gitu. Terus Ya. saya bilang, enggak, biasa aja. Kemarin itu enggak. Jadi, oh iya ya, aku hebat di sini ya gitu. Ya. Ternyata aku bisa. Ternyata aku bisa, aku mampu. Jadi ya dari dulu itu saya paling takut kalau jadi leader, Pak. Hmm. Iya, leading people itu saya paling takut. Ya. Takut dihakimi, takut salah kayak gitu kan. Takut Hmm. menyakiti hati orang lain kayak gitu. Ya. Begitu kesini kok tambah kok jadi leader, tambah ikut kelas kesadaran, tambah ini. Heeh. Terus iya sih ada yang apa muncul gitu. Ya. Apa gaslighting gitu ya. Yep, 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 yep. Gaslighting gitu. Ya. Tapi munculnya itu sekarang lain sih Pak emang. Hmm. Wah, munculnya adalah wah hebat ya, ada yang mau gaslighting saya. Yep, asik tuh netral Iya, iya. energinya. Terus, terus, terus. Tapi di situ juga ada gininya. Tadinya kan kalau dulu kan ini benci gitu sama orang itu. Yang Hmm. kemarin ini enggak. Hmm. Ada wah hebat juga dia ngomong kayak gitu. Ya. Dia terus saya bertanya itu di semesta apa sih manfaat kehadiran orang ini? Iya, iya, iya. Apa sih manfaat kehadiran ini? Gitu. Orang ini buat saya. Ternyata ya dia mengatakan saya bahwa ya kamu ini sudah saatnya kamu jadi leader gitu. Wow. Ya, Ya. cuman itu aja ya, Nah, sebetulnya. ya. Nah, cuman satu hal memang saya masih takut untuk konfrontasi. Ya. Itu, padahal nggak salah juga kan konfrontasi. Iya Ya. sih, Pak. Ya. Iya. Ya. Udah ada sih yang itu tadi yang Bapak bilang level 2. Nah, takutnya yang itu, Pak, yang level 2 itu. Dapat merasa jadi paling benar gitu loh. Ya. Padahal nggak juga, udah muncul. Oh iya, ada benarnya orang itu, gitu. Ya. Nggak salah juga dia, gitu. Ya. Ya. Ada juga sih gitu. Takut aja, jadi merasa sok bener. Sebenarnya merasa sok bener tuh nggak apa-apa, nggak ada yang kan ingat ya, kita udah ada di level di mana kita tidak melihat apapun keputusan kita sebagai sebuah hal yang salah dan benar. Kalau menggunakan cara pandang, misalnya Anda merasa yang paling benar, Anda cek apakah ini akan membuat kehidupanku berbeda atau akan membuat kehidupanku lonely dalam perjalananku untuk kebersatuan dengan semesta. Karena kalau kita bergerak dari lonely akibat kita merasa yang paling benar, em, nggak kena dengan tujuan kita berkesadaran. Kan kesadaran adalah say yes to everything kan. Say yes to everything untuk kita kembali lagi menjadi energi dan kebersatuan dengan semesta ini. Nah, kalau bergerak dari salah dan benar, kecenderungan kita untuk jadi infinite being itu akan semakin kecil possibilities-nya. Kita akan bergerak dengan label yang kita punya. Dwi, Rahmat, dan sebagainya. Jadi, untuk saya bisa menjadi infinite being, salah satu kuncinya adalah saya tidak lagi mempunyai penghakiman apapun keputusan orang yang mau ambil. Saya akan melihat dari, menarik ya, cara pandang dia untuk mengambil keputusan itu. Oke, silahkan. Ya. Enjoy and have fun gitu. Iya itu sih. Terus yang kemarin-kemarin kan sempat langkah-langkah saya kan ada yang me- menyayangkan kenapa nggak apa mereka tahu mereka paham bahwa ini orang lain ya Hmm, penonton lah ya penonton itu ya, para netizen itu tahu kalau saya itu digaslighting sama orang itu kok ya, nggak ngambil langkah kemarin-kemarin terus tadinya saya blank terus tiba-tiba muncul adalah memang saya sengaja gitu loh. ya, ya, Saya sengaja gitu. ya, Saya ya, memang sengaja gitu untuk menunjukkan sesuatu gitu. ya, Dan ternyata emang sih kenyataannya gitu. ya, ya, Orang itu ternyata tambah kelihatan kalau dia itu aslinya gimana di mata orang-orang itu. ya. Tapi bagi saya, terima kasih buat orang itu juga sih. Yep, yep, Karena benar. karena kalau nggak gitu saya nggak akan melakukan apa yang akan saya lakukan gitu. Yes. Hmm. Dan memang PR-nya kita buat Dwi, saya dan teman-teman di sini bahwa itu kenapa saya juga tidak suka menggunakan kata-kata pertemanan. Karena pertemanan in this reality adalah tolong bahagiakan saya. Kamu harus percaya dengan kata-kata saya. Padahal kita yang berkesadaran itu kenapa misalnya Dwi udah menyadari bahwa gaslightingnya dia ini nggak relevan buatku karena aku bergerak di vibrasi yang berbeda. Jadi gaslighting kan di low vibration, terus Dwi kan bergerak dari high vibration. Dia jelas nggak kenal, nggak ngefek gitu, terlalu jauh jaraknya. Dia di gaslighting ada di bawah, Dwi ada di atas. Jadi nggak relevan. Yang bikin repot adalah orang-orang yang kita anggap teman, yang dia kebakaran jenggot, padahal kitanya biasa aja gitu. Terus dia bilang, Iya Pak, bener. Itu yang nggak terima orang-orang nggak terima itu. Ayo gini gitu. Jadi "Ah, kayak apa cheerleader mereka. iya, iya. Iya, jadi ya kita perlu hati-hati lah di situ. Itu kenapa hati-hati dengan kata-kata teman karena
dia sebenarnya yang pusing sendiri gitu ngeliat kok kamu nggak tertrigger ya karena mungkin dulu ya Dwi ketika ada apa-apa suka curhat ke mereka mengenai permasalahan terus dengan Dwi berkesadaran sekarang mereka kehilangan Dwi yang dulu ya nggak apa-apa juga karena Dwi udah memilih menjadi orang dengan vibrasi yang berbeda dan teman-teman Anda mungkin lagi stuck di vibrasi yang dulu akhirnya kamu quote on quote menceraikan mereka gitu jadi bukan kamu yang meninggalkan mereka tapi vibrasimu udah berbeda dengan mereka nggak apa itu adalah kehidupan kan jadi apa dulu yang muncul? Ya, ya jadi infinite being yang lebih berkesadaran, Ya, ya, nggak separasi sama mereka ya, dan memaknai dengan lebih asik lah, ya, lebih asik. ya, Dan ya. jangan takut jadi leader. Ya, sorry. Iya, Apa definisi kamu mengenai leader dulu? Ada sesuatu di sini coba kita gali bentar. Apa lead- definisi kamu? leader itu harus 100% bagus, nggak pernah salah. Hmm, hmm, hmm. Itu Ya, terus ini apa? Selalu jadi contoh gitu kan? ya. Selalu jadi contoh baik gitu. Malaikat lah, sosok malaikat lah gitu. Oke. Ya Gimana? kan, ya enggak juga sih Oke. Itu sebetulnya. Ya. itu cara-cara pandang tadi membuat kamu semangat bangun pagi untuk memimpin anak buahmu atau malah membuat kamu gitu. Jadi please Ya, dong, lihatlah diriku seperti aku apa adanya gitu jadinya. ya. Karena memang cara paling mudah untuk menjadi pemimpin adalah inspired, mengundang mereka untuk naik ke vibrasimu. Jadi sebenarnya eh, cara pandang leader dan healer tuh agak mirip ya. Jadi healer versi kita yang 2.0 yang hadir malam ini adalah yang membedakan kita dengan para healer yang ada di luar sana, kita mengundang orang. Misalnya dia lagi sakit atau lagi ada masalah dengan pasangannya misalnya. Terus kita sebagai healer, coach, fasilitator. Kalau dulu itu kan kita menurunkan level kesadaran kita untuk bisa apa namanya membantu dia untuk berkembang, untuk berubah. Nah, sekarang healer 2.0 versi kita adalah kita tetap berada di space-nya kita, terus kita invite dia dengan asking question. Oke, kamu dengan merasa dirimu sebagai korban, apakah membuat kehidupanmu berbeda? Oh, enggak. Nanti dia akan naik, dan akhirnya setara vibrasinya dengan kita. Jadi itu dan leader sejatinya adalah seperti itu. Dia tidak mengorbankan kebahagiaannya yang hanya karena ingin membantu anak buahnya, bukan apa ya, menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Yang mana itu hanya akan dapat dilakukan ketika kita mengundang mereka untuk yang naik ke level kita. Dan sekali lagi tidak semuanya seperti itu. Kita izinkan orang-orang yang masih bergerak dari drama trauma, mereka adalah korban kehidupan yang mana mereka sangat bangga dengan label itu, dan itu nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah dengan itu. Mungkin ini adalah apa ya, yang mereka ambil realitanya di realitas saat ini, dan mudah-mudahan ketika mereka melihat Anda sebagai bosnya, sebagai teman yang selalu bergerak dari kesadaran, mudah-mudahan di kehidupan yang selanjutnya dia akan memilih kesadaran. Karena orang-orang udah punya karmanya masing-masing di realita ini gitu. Dan saya bersyukur teman-teman, termasuk saya juga di kehidupan ini ternyata sudah quote on quote sedikit belajar lah mengenai kesadaran. Harapannya kita di kehidupan yang selanjutnya akan lebih ease dalam menghandle tantangan yang disediakan oleh semesta kepada kita. Kita tidak lagi memaknai tantangan ini sebagai sebuah penderitaan, melainkan sebuah hal yang sifatnya netral, dan kita akan lebih jago dalam memaknainya. Oh, apa kontribusinya? Apa yang benar dari ini? Kalau tidak ada yang salah denganku, kira-kira keputusan apa yang bisa aku ambil dan sebagainya. Oke, Iya ada Pak, lagi yang ya, lebih silakan. enjoy, lebih enjoy ya Pak ya, lebih Ya, enjoy. Iya iya sih, ya, ya semakin ke sini lebih enjoy bangun pagi nggak lagi aduh gitu kan. Tapi ya, terasa there is no there is no Monday gitu loh Pak. ya, There is no Monday, ya, every day is Friday. ya. Untung-untung Dwi ngomong ini kan. eh, ada sebuah cara pandang yang cukup unik ya. Nah, dan saya agak kurang setuju, tapi ini lagi banyak digunakan orang. Dan nggak apa juga sih, tapi di saya agak heavy. Indah pada waktunya. Semuanya Oh, akan indah pada waktunya. Waduh, menurut saya semuanya akan indah pada waktunya. Jadi dia kasih jarak. Nah, kalau kasih jarak biasanya ego yang main. Karena ego ini adalah aku hanya akan bahagia ketika semuanya berjalan dengan lancar. Itu ego. Semua indah pada waktunya. Ketika semuanya berjalan dengan lancar atau sesuai dengan harapan saya. Nah, kita yang berkesadaran itu disarankan menggunakan cara pandang ketika aku bahagia, semuanya akan berjalan dengan lancar. Artinya apa? Semuanya berpusat di dalam diri kita. iya, Dan iya. nggak ada masa depan, masa lalu. Yang ada hanyalah sekarang. Jadi kalau mau Ah, bahagia ya sekarang, detik ini gitu. iya, 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 iya. Itu Gitu. udah mulai Pak. Perlu Ya. dilatih aja. Mm-mm. Yep, yep, Ya. yep, yep.
Thank you Pak Rama, thank you semua yang ada di sini. Ya, Betul, selalu memfasilitasi gitu. sama-sama Dan kita thank saling you fasilitasi. semesta. Iya, Thank you semesta selalu fasilitasi. Habis ini ada kejadian apa gitu. Pasti deh ini. seru, 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 Iya, seru. thank you. Iya, Indah pada waktunya jadinya menunggu si Indah ya. Indahnya lagi jalan sama cowok lain, jadi gimana dong? Ya, Mas Raditya. Oke, ada lagi. Halo, Pak Rahmat. Halo, halo, Ya, Bi. Siapa nih? Ya, silakan. aku dulu ya. Ya, ya, silakan, silakan. Iya, jadi minggu lalu kan saya ikut sebuah acara nih Pak. Ya, Acaranya itu 5 hari. oke. Terus udah gitu kan saya ketemu sama banyak orang dan saya tuh sebetulnya orang yang suka ketemu banyak orang tapi lelah gitu, udahnya tuh Hmm, gitu. hmm, hmm. Nah, pada hari kedua gitu, apa ketiga saya lupa, kakak saya tuh ngehubungi saya. Terus Ya, udah gitu dia minta kamu anterin orang tua kita dong buat lihat rumah. Terus ya, saya tanpa pikir panjang, bisa hari apa? Kan saya acara sampai hari Jumat. ya, Ya paling Minggu, soalnya saya butuh istirahat dulu 1 hari. Oke, ya. udah aja. Terus pas udah beres untuk telepon, saya mikir, duh kayaknya kalau acara kayak gini tuh saya minimal 2 hari deh buat healing gitu kan. Hmm, hmm, Nah, hmm. besok paginya terus saya ngubungin kakak saya kan, aduh saya nggak bisa deh kayaknya kalau hari Minggu soalnya masih lelah gitu. Terus ya Hmm. kakak saya marah-marah gitu. Oke. Pokoknya yang kalimat itu yang iya kami mah cuman pilihan aja di antara impian kamu bla 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 sukses bla bla bla. Saya kan jadi ke-trigger ya Pak. Saya Yep. kok ngomongnya gitu ya. Saya Ya. saya saya sadar gitu. Oh saya ke-trigger nih. Terus udah gitu saya ngerasa aduh saya stand up gak ya sama sama diri saya sendiri atau iya kan baiknya kalau menghindari konflik kan saya juga sebenarnya orangnya supaya menghindari konflik aja gitu. Hmm, Udah aja tinggal divalidasi aja iya gitu kan udah beres gitu ya. hmm, hmm, Tapi hmm. nggak tahu kenapa yang kemarin tuh saya ngomong, ya saya nggak bisa ngubah cara kamu berpikir. Jadi kalau saya mau berbakti sama orang tua, saya akan memilih cara yang menurut saya yang tidak membuat saya merasa jadi victim ataupun jadi pahlawan. Saya bilang gitu. Yep, yep. Terus nggak Itu tegas dibalas. loh. Ya, terus, terus. Udah nggak dibalas lagi habis dari situ. Ya. Ya nggak tahu kenapa gitu. Saya ngomong gitu ya. Aduh, ini hubungan saya sama kakak saya itu kan emang love hate relationship-nya tuh besar banget gitu Ya, Pak. ya. Ya udah saya akhirnya ngomong kayak gitu dan sampai sekarang kita nggak ngobrol dan dulu kayaknya kalau kayak gini tuh rasa bersalah saya tuh tinggi banget gitu. Kalau ini Ya, kayak ada sih ya dari 100% mungkin 25% gitu. Tapi ya. ya sekarang tuh kayak lebih ya nggak apa-apa lah itu pilihan saya gitu. Ya, Ya udah konsekuensinya seperti ini gitu. ya, ya. Paling tidak, ini buat semuanya ya, nggak hanya buat Evi. Paling tidak, rasa menyesal yang setelah kita ambil keputusannya, dan menurut saya ini keputusannya keren banget karena Anda sudah, karena dia kan jualan kan. Kakak lu kan jualan jualan gaslight kan. Ya udah lu belilah. Maksudnya, ini orang gaslight gua ya. Ya udah gue beli deh jualan dia gitu. Dan kamu gayanya oke kan. Maksudnya kamu nggak menghakimi dia, kamu tapi lebih kepada ini pilihanku kok. Dan nggak jadi gini. Dan juga apa kontribusi dari kakakmu seperti itu yang belum kamu terima itu yang pertama, dan yang kedua adalah rasa bersalah yang muncul setelah kamu melakukan hal yang tegas tersebut diterima, karena fungsi kita adalah become the space holder for emotion yang muncul. Jadi walaupun nanti ada setelah kamu ambil keputusan biasanya ada rasa sesal, rasa sayang, dan rasa sayang plus sesalnya adalah kakakku kok aku ngomong begitu, itu diterima. Thank you for coming, you can stay as long as you like. Karena tugas kita cuman di kehidupan ini adalah untuk meng-acknowledge semua emosi yang muncul di kehidupan kita, untuk memudahkan kita mengambil action lanjutan. Kenapa? Kalau kamu nanti akan menyesal, hubungan kamu dengan kakakmu akan stuck energinya. Padahal kakakmu besok bisa loh memilih energi yang berbeda. Karena setiap orang kan energinya berbeda-beda ya, setiap hari, setiap detik malah. Jadi sehingga ketika kamu besok mungkin ketemu sama kakakmu, kamu bisa cek ini orang energinya udah berubah atau masih seperti yang kemarin gitu. Jadi, kamu akan bergerak dari communion, kebersatuan. Kamu tidak lagi bergerak dari kakak dan adik, tapi infinite being ngobrol sama infinite being. Hmm, ya, Gitu. ya, ya, Gitu. iya, iya, iya sih, Pak. Hmm. Terus yang saya perceive itu dari kakak saya tuh, ya saya ngerasanya dia ngerasa jadi victim gitu. Ya, 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 Terus ya. saya bingung gitu. Sebetulnya saya pengen ya kalau dekat itu saya pengen peluk aja gitu. Eh, Kamu sampai kapan sih ngelihat diri kamu sebagai victim? Sebetulnya aku tuh pengen ngomong kayak gitu. Tapi Oke.
jarak jauh gitu, Ya. susah gitu. Aku tuh Kak, Ya. Pak. Dan yang perlu kita sadari juga, ini juga untuk buat semuanya, orang tuh tidak percaya dengan apa yang kita omongkan. Hmm. Saran saya, dibandingkan kamu mengasih tahu itu, Hmm. kamu memberikan contoh dengan menjadi Evi yang seutuhnya terus berkarya, dan kamu apa ya, kamu mengizinkan quote unquote menceraikan hubunganmu dengan kakakmu karena vibrasi Evi yang dulu yang bisa dikontrol dan digesret sama dia kan udah nggak ada kan. Lu kan naik kan, vibrasinya udah naik gitu, udah jauh meninggalkan dia dan dia masih ada stay di sini dan itu nggak apa-apa. Itu adalah pilihan dia. Namun dengan kamu ada di atas, terus berkarya, mengekspresikan potensimu, terus tidak pernah berhenti lah berkarya, dia ini ada contoh gitu. Tapi kalau Evi ada di sini sama-sama dia nggak ada contoh untuk mengubah kehidupan dia. Nah, dengan adanya adiknya yang ada di atas levelnya gitu, secara vibrasi, having fun, dan sebagainya, keputusannya ada di tangan dia sekarang. Karena sekarang dia lagi dikelilingi oleh orang-orang yang di lingkungan victim. Dia adalah korban kehidupan ini, siapa sih saya, itu yang saya perceive managically, siapa sih Ya. saya, dan sebagainya, sebagainya, itu masih self-talk yang dia gunakan terhadap dirinya. Terus ada lu lagi yang vibrasinya di atas, paling tidak sekarang dia ada pilihan mau ngelihat seperti teman-temannya yang selalu bergerak dari korban atau melihat adik gua nih yang udah di high vibration. Sekali Hmm. lagi, izinkan semuanya kita berikan keputusannya di tangan kakakmu. Hmm. Gitu. Karena kamu diciptakan di kehidupan ini bukan untuk berbakti kepada kakakmu dan kepada orang tuamu loh. Hmm. Karena kita akan susah untuk berbakti kepada orang tua dan kakak kalau kita sendiri belum berbakti kepada diri kita sendiri. Karena energinya akan berhenti di tengah jalan. Kecapean, lelah, aku cintaku udah aku berikan kepada orang-orang, tapi ke orang-orang nggak mencintaiku ya. Kok ayah dan ibuku nggak menyayangiku? Ya karena mereka hanya akan menyayangi kita setelah mereka menyayangi dirinya sendiri. Jadi, mohon maaf sebelumnya, mungkin ini agak kedengaran ekstrim ya, tapi berhenti ingin orang lain menyukai Anda sebelum mereka menyukai dirinya mereka sendiri. Karena sayangnya kebanyakan orang lagi tidak suka dengan dirinya sendiri, jadi tolong jangan berharap mereka akan menyukai Anda. Kalau mereka belum menyukai dirinya sendiri, mereka akan melihat kondisi yang ada di luar sebagai musuh. Itu kenapa eh, Sri sorry, bukan bukan dia. Deepak Chopra pernah mengatakan em, berhenti ingin membuat damai kehidupan ini kalau dalam dirimu sendiri masih perang. Sekali lagi, berhenti ingin apa ya, unjuk rasa, protes dan sebagainya mengenai kedamaian yang ada di luar, tapi dalam dirimu sendiri masih perang. Sia-sia. Gitu. Oke Pak. Satu lagi ya Pak. Nggak boleh. Silakan, silakan. Iya, jadi ya makasih ya Pak yang tadi yang Hmm, kasus kakak saya. Terus yang ya, kedua, ini saya masih ya itu kalau saya acara gitu ya yang lama 5 hari kayak gitu tuh saya tuh kayak lelah banget gitu Pak. Saya nggak tahu ya gimana ya caranya biar apa ya healing saya tuh lebih cepat gitu karena kalau pindah tempat gitu kan saya udah membangun habit biar oh hari-hari saya tuh penuh semangat gitu tapi ketika pindah tempat itu tuh kayak kayak butuh adaptasi lagi gitu dan sampai detik ini sih kayaknya 3 hari oke gitu energi saya terus energi keempat ke lima hari keempat ke lima tuh udah kayak oke, ini udah mulai low bed gitu dan pas pulang ya, tuh udah kayak oh my God, aku lelah. Aku suka sih ketemu sama banyak orang tapi itu tuh kayak ya apa bener-bener habis gitu Pak energinya. Jadi ya, 2 hari tuh udah kayak minimal banget untuk healing gitu. Itu juga nggak bisa ngapa-ngapain kayak ya udah beres-beres rumah aja. Jadi ya, nggak ada hal-hal lain gitu yang saya ya. mikir gitu. Tapi ada saran nggak ya Pak gimana ya biar biar Cepet cepet recovery ya. gitu. Sama ya gitu. Dinner sih, dinner sama pasangan. Bercanda, bercanda. Dan ini jawabannya akan mirip tuh dengan pertanyaan buat si Alin. Alin bagus pertanyaannya. Jadi gini, coba kita kembali ke peristiwa peristiwa kamu tadi ya, ketika kamu ditelepon sama kakakmu dan kemudian kamu dalam kondisi yang energinya habis dan kamu terlanjur bilang iya misalnya. Sebenarnya berkesadaran itu bukan artinya kita bebas banget ya mengambil sebuah keputusan yang sudah kita kasih komitmennya ya lakukan namun based on our term and condition karena kalau bergerak dari keharusan aku sudah janji aku harus melakukan ini Anda akan cepat lelah tapi misalnya Anda terlanjur bilang iya gitu ya terus Anda besok aduh gue masih capek pilihan apa yang tersedia di sini sehingga aku bisa mengantarkan orang tuaku untuk melihat rumah dengan lebih mudah dan menyenangkan. Nah, ini kenapa, Lin, saya katakan yang tadi, kita tidak diciptakan untuk berbakti kepada orang tua, karena orang-orang di luar sana, bukan yang ada di sini, berbakti kepada orang tua itu bergerak dari keharusan. Aku harus berbakti kepada orang tua.
Sayangnya nih ya, saya mohon maaf nih. Orang-orang tua yang pingin kita berbakti di sana, itu kadang belum siap juga untuk menerima pembaktian kita. Karena kebanyakan orang ingin berbakti kepada orang tuanya yang ada di luar sana, itu kan masih ada syarat-syarat di belakangnya kan. Aku akan berbakti kepada orang tuaku supaya orang tuaku mencintai diriku. Seperti saya misalnya, saya ngajakin ada rezeki, saya ngajakin ibu saya makan gitu. Ketika diajak di restoran, apa yang terjadi? Ibu saya bilang, kok makannya di sini sih? Gitu kan. Terus saya yang asik gitu ya, pengen ngajakin ibu saya, langsung langsung moodnya langsung hilang gitu. Karena saya masih ada harapan ingin berbakti kepada orang tua, karena ada bumbunya di sana, yaitu supaya ibu saya memvalidasi segala jerih payah saya untuk mengajak ibu saya makan. Itu dulu. Sekarang, ketika saya bergerak dari pilihan, aku memilih untuk mentraktir ibuku. Saya akan bergerak dari gifting and receiving. Ketika saya ngajak ibu saya makan, kemudian ibu saya komen, saya nggak lagi sakit hati. Karena saya sudah bergerak dari bersyukur melihat ibu saya sehat, bersyukur ada rezeki bisa ajak makan, dan saya memilih untuk berbakti kepada ibu saya. Kerasa nggak energinya? Yes, transaction relationship. Karena apa namanya, Jenny itu suka banget relationship yang ada transaksinya. Waduh, ada Jen. Ah, kamu buka ceki aja. Nah, jadi itu Lin ya, jadi energinya dipersif. Karena kalau kamu berbakti karena kamu memilihnya, itu kamu banyak ide. Kamu nggak akan dikontrol oleh realita ini, kamu nggak akan dikontrol oleh yang tadi akan menyebabkan energimu cepat habis untuk apa namanya, membahagiakan kedua orang tuamu. Karena kalau orang tua juga belum memilih bahagia, apapun usaha kita akan sia-sia. Karena saat kita memilih untuk berbakti kepada orang tua, kita akan having fun caranya, gitu. Sehingga apapun respon orang tua Anda itu jadi nggak relevan. Karena Anda sudah bersenang-senang, because you choose it. Gitu. Nah, begitu juga tadi dengan Evi, tolong pilih, kalau capek, kalau energinya cepat habis, itu biasanya karena Anda sedang berusaha untuk eh, segalanya dari keharusan. Aku harus ini, aku seorang adik, artinya aku harus ini, aku seorang anak, artinya aku harus seperti ini. Gitu. Sip, Iya sih keren-keren Lin, Pak. pertanyaannya. Ya, Jadi gimana? waktu acara itu saya juga ngerasa bahwa oke, saya punya tanggung jawab gitu. Terus saya ngerasa iya itu sih mungkin ya karena saya punya tanggung jawab, saya harus ngerjain ini, saya harus ngerjain Hmm, itu, saya harus ngerjain ini. Walaupun saya udah pakai pertanyaan apa ya cara yang mudah dan hmm. menyenangkan saya mengerjakan ini semua, tapi ada kontraktifnya itu kayak harus aku tuh harus memperjuangkan suara teman-teman, aku tuh harus begini gitu. Tapi gimana caranya ya biar mudah dan menyenangkan gitu. Oh ya udah jalan-jalan dulu, oh ya udah makan yang Ya. manis-manis, oh ya apa gitu. Dan itu tuh jadi kayak kayak tarik ulur gitu Pak. Enggak, enggak. Setelah Jadi pertanyaan dikumandangkan ke semesta, kumandang. Setelah kamu nanya ke semesta apa yang mudah dan menyenangkan, segera ambil action. Apapun itu. Karena action dimulai dari pertanyaan itu adalah feminim energi yang diikuti dengan maskulin energi. Jadi kamu nggak bergerak dari maskulin energi yang sikut sana, sikut sini memaksa apa toxic masculinity. Biasanya yang function from question adalah apa dimulai dari feminim energi diikuti dengan apa namanya maskulin dan itu biasanya whole apa ya gimana ya bahasa spiritual tuh whole keputusan kamu tuh kayak memudahkan perjalananmu malah malah bukan bikin kamu repot gitu intinya. terus gimana ya Pak biar healingnya cepat? Yang pertama oke, ini yang muncul di aku, kamu tidurnya gimana sih? Ya itu aku tidurnya jam 1, setengah Ya, 2, dan bangunnya itu nggak harus salah ya. pagi. Sorry, sekali lagi teman-teman di sini, saya nggak bilang salah dan benar kalian mau tidur jam berapa itu nggak ada yang salah, tapi mau realitas seperti apa yang ingin Anda ciptakan. Jadi misalnya Evi sendiri pingin bangun apa, pingin apa ya eh, energi nggak cepet habis. Di sini ada nggak ada ya dia nggak datang. Jadi gimana ya? Apa ya? Kesadaran itu mohon maaf holistik. Ini saya mohon maaf banget. Bukan Jadi bukan bikin repot ya, tapi kesadaran tuh holistik. Mulai dari tidur, mulai dari makan, mulai dari having fun. Kalau istilah Ayurvedanya, makan yang benar, tidur yang benar, dan seksnya juga tolong jangan dilupakan. Tapi itu kan beda ya. Kita berbicara dari kesadaran nih. Jadi holistik banget gitu kesadaran. Karena ini saya pernah ngetes kan, saya nggak percaya, nggak mungkin lah positive thinking, openness, and awareness itu bisa dilakukan kapan aja gitu. Saya tidur, saya tes tidur jam 1 lah ya. Apa yang terjadi? Kecenderungan saya untuk menghakimi orang lain di pagi hari itu gede banget. Oh, ternyata nggak bisa ya. Ternyata gue tuh my body, apa ya, body, mind, and soul gitu. Ada perlu keselarasan gitu. Karena kalau nggak, saya mudah banget gitu menghakimi orang-orang di sekitar saya akibat tidur saya yang kurang cukup. Jadi em, kesadaran itu adalah holistik, makan, tidur,
Seks, nggak ada yang itu seks tuh Ayurveda. Makan tidur apa satu lagi? Makan tidur, having fun. Having fun-nya Anda tolong dipertimbangkan juga gitu. Iya, kayaknya Pak nih pola tidur saya emang kacau. Ya, dan nggak salah ya, nggak ada yang salah, tapi namun realitanya adalah seperti ini. Kamu cepat lelah, kamu cepat mengabsorb quote unquote negatif energi. Iya, iya, iya. Oke Pak. Ya, itu emang yang lagi saya pertimbangin gimana ya caranya tidur minimal jam 12 ke bawah gitu. Ya. Misalnya sekarang jam 1, jam 12.30, kemudian turun lagi jam 12. Tolong jangan berikan tekanan yang luar biasa ke dirimu ya untuk dan teman-teman di sini juga ya. Gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Soalnya ini saya juga ngerasa, aduh, udah mulai demam nih gitu. Ya, ya. You create this condition. Apa keputusan Iya, berbeda yang bisa aku pilih gitu. tidur lebih cepat Pak. Ya. Oke, tidur dan ini untuk semua ya. Profesor Profesor Adam Walker mengatakan untuk bisa tidur yang cepat itu dimulai sejak Anda bangun tidur di hari yang sebelumnya. Maksudnya apa? Jadi ketika Anda bangun pagi dan langsung ketemu dengan cahaya matahari yang alami, bukan buatan. Jadi bangun tidur jangan lihat handphone dulu, tapi Anda lihat matahari. Ini memudahkan Anda untuk, pertama manfaatnya adalah membuat Anda lebih fokus hari itu, mood Anda lebih baik. Dan yang ketiga, ternyata ketika Anda bisa berhadapan dengan cahaya matahari alami di pagi hari saat bangun tidur, Anda tidurnya lebih cepat. Jadi uniknya tubuh kita seperti itu. Persiapan kita untuk tidur lebih cepat dimulai saat kita bangun pagi di hari yang sebelumnya. Kerasa nggak keren banget kan tubuh kita tuh? Ini Pak saya sampai sampai nyiapin beker nih biar saya nggak pakai alarm HP, terus HP-nya mau saya taruh di ruangan lain. Ya, itu keren tuh. Itu keren. Ya, Iya. Oke Pak, makasih Pak. sama-sama. Sama pendekatan Ayurveda, teman-teman kalau tertarik bisa coba cari bukunya. Pendekatannya Ayurveda merupakan salah satu cara medicine India yang menurut saya cukup membantu saya untuk melihat tubuh dari sisi keseluruhan gitu. Ada apa? Tongue scraping ya, bangun pagi, ada apa lidah Anda digosok dan sebagainya dan sebagainya. Oke, ada lagi? Eh, Pak Rahmat, halo, silakan Mas. yang tadi untuk masalah tidur-tiduran itu saya juga Asik. udah ngecek kan. Hmm. Sendiri apa berdua? Itu juga yang mau ditanyain tuh Pak, cuma nanti. Ini Pak, yang tidur dulu aja. Jadi Oke. setelah dicek tidur jam 10, tidur jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu besoknya emang efeknya beda. Oke. Eh, Emosian sih biasanya kalau kurang tidur. Itu udah pasti dan juga mengembalikan yang bukan punya kita jadi lebih tricky abis itu. Kayak lama gitu loh Pak. Yang biasanya cuma beberapa menit atau beberapa detik kayak jadi kayak kok nggak yang hilang gitu kan. Ya. Nah, terus sama ini Pak, mau aku tanyakan. Kalau yang untuk belum punya pasangan gimana ya Pak ya? Gimana maksudnya? Yang jelas dong, spesifik. Maksudnya apa? Apakah punya saudara, teman di sini, teman-teman di sini ya, yang mungkin masih single atau seperti apa? Bukan, bukan, Oh, bukan, bukan. bukan, bukan, Oke. bukan. Nah, kalau untuk pragmatis actionnya Pak, kalau yang untuk belum Hmm. punya pasangan gimana tuh? Untuk tidur lebih cepat nih. Yes. Hmm. Dan seksnya tadi Pak tentunya. Oke. Jadi seks adalah pilihan ya. Mm-mm. Seks itu adalah di saya cara pandang Ayurveda adalah menghancurkan label. Dan misalnya agak heavy Anda untuk ketika belum ada pasangan yang secara legalnya gitu ya, dan Anda mungkin agak heavy kalau melakukan itu. Lah Pak, pastilah Seks, Pak. oke, seks versi kesadaran adalah berkarya. Karena energinya sama. Karena berkarya itu Oke. kayak kita ejakulasi ya, maksudnya kayak, gue menghasilkan sebuah karya yang sifatnya energi, benar-benar menjadi realita itu fun-nya tuh sama dengan kayak kita mengekspresikan dalam bentuk seks dan ejakulasi. Jadi di sini yang apa energinya muncul, apa nih karya yang belum Anda hasilkan. Ketika Anda terus menghasilkan karya tersebut akan membuat sebuah releasing yang tidak harus dalam bentuk ejakulasi atau seks. Apa yang muncul di sini? Nyapu Pak. Oke, oke, oke. Sama ini, Biasanya tuh aku nyapu kalau mau tidur, bukan mau tidur sih. kamu nge-gymnya gimana sekarang? Kok di aku bodimu bilang, sorry, masih nge-gym? Udah enggak, udah lama banget enggak, Pak. Lanjut. Oke, Akhir-akhir ini aku lebih suka itu sit up. oke, oke. Oke, karena ada sesuatu nih Kenapa, Pak? di coba kamu nge-gym, terutama di gym yang terakhir ini yang kamu pernah jadi member,
Coba kamu pertimbangkan ke sana karena di Ah, kepalaku ada sesuatu yang muncul. Entah kamu ketemu orang baru di sana, entah kamu karena begini, kita yang berkesadaran itu ketika kita bergerak dari terlalu lama menyendiri, misalnya kita lebih sering sendiri itu kadang ada sumbatan energi yang membuat kita itu nggak rilis gitu ya. Bukan seks ya, bukan hanya seks, tapi kayak kita butuh ngobrol, nongkrong, bareng dan sebagainya. Kadang ada energi dan ini yang muncul di saya juga em, komunitas sih. Gimana komunitasmu di sana? kalau ini Pak, kalau semisalnya nge-gym nih, aku balik kantor aja kan udah mahal banget tuh Pak. Hmm. Jadi akhirnya kalau paling sering ketemu tuh juga ya orang-orang kantor, Oke. lately ya. Ya, oke. Kalau lunch bisa ketemu dengan orang-orang baru, ngumpul dengan teman-teman lunch pas lunch gitu. Bisa tapi cuma sebentar itu biasanya. Oke, Kalau oke. misalnya di luar. Oke. Coba gunakan itu. Yang intinya adalah kamu ketemu dengan lingkungan baru yang ya karena di kepala saya yang muncul itu nge-gym dan komunitas. Ini akan akan membuat sesuatu yang berbeda sih. Karena di saya yang Ya, muncul tuh kayak kamu di kamar terus semuanya jadi flow energinya tuh nggak selancar dulu di saya. Kayak ada sesuatu yang stuck di sini. Apakah energimu mau diterjemahkan dalam bentuk karya, dalam bentuk ketemu dengan orang baru, dalam bentuk merilis, dalam bentuk olahraga nge-gym dan sebagainya gitu. oke. Oke. Coba Oke, pertimbangkan itu dulu 3 hal itu. thank you. Ya, sama-sama Mas. Pak Rahmat, Halo, Jen. tadi ada yang terputus. Pak Rahmat ngomongnya kita orang yang berkesudaran, kalau Hmm. kelamaan sendiri itu energi kita kadang stuck atau Ya, itu maksudnya gimana? jadi gini. Kenapa bisa begitu? Ya, pertama yang saya alami ketika saya tuh senang sendiri ya, senang banget sendiri. Di kesendirian saya tuh kayak menemukan sesuatu gitu ya. Namun ternyata efeknya ketika saya tidak ketemu dengan orang itu stuck energinya. Jadi kayak tidak kelama-kelamaan dengan kesendirian kita akhirnya ujungnya adalah separasi. Padahal kita diciptakan di kehidupan ini adalah communion, kebersatuan. Jadi maksudnya lama sendiri itu bukan bukan membina sebuah relationship, tapi apa ya, relationship yang berdasarkan pilihan, bukan berdasarkan keharusan. Karena dulu ketika saya bergerak dari relationship yang berdasarkan keharusan, ya saya sedang menarik orang-orang yang juga menderita seperti saya, akhirnya hubungan itu adalah isinya berantem. Tapi ketika saya bergerak dari level kesadaran yang berbeda, yaitu, oh aku suka dengan kesendirianku, tapi kok ujungnya separasi ya dengan kehidupan ini. Oke, apa pilihan yang tersedia di sini? Seperti tadi, saya ngajak teman saya makan siang besok gitu ya. Ya, yang mana itu seperti ada panggilan dalam diri saya, udah yuk, dari kemarin di rumah mulu, yuk apa namanya, kita keluar, kita hangout sama teman-teman gitu. Em, jadi kesadaran adalah seperti itu. Kita percaya dengan tarikan-tarikan yang ada dalam diri kita untuk ketemu, untuk diam aja di rumah dan sebagainya. Nah, kadang orang yang mager gitu ya, mager plus berkesadaran itu kadang sudah ditarik oleh semesta. Yuk yuk keluar ketemu dengan orang, networking dan sebagainya. Enggak, gue males ah. Gue kan berkesadaran, paling enak di rumah gitu. Itu menurut saya separasi bentuknya gitu. Apa Jen yang muncul di sini? Hmm, iya sih kalau misalnya kita berkesudaran, tapi kita terus sendiri ya ujung-ujungnya kan kita nggak bisa create. Mungkin di Ya, situ ya, stucknya ya. jadinya. Sometimes create itu kan hmm, bisa jadi orang yang membutuhkan kita untuk membuka membuka masalah dia kali ya. Ah, oke, oke, oke. Kalau kita kita ngumpet aja di dalam rumah, Ya. mereka butuh kita, kita nggak bisa, nggak tahu mau cari kita kemana gitu ya kan. Ya. Namun sekali lagi ketika Jenny hangout tuh pastikan you choose it. You choose it based on apa ya? Dari rasa penasaran. Kamu memilih dan bergerak dari penasaran, bukan aku memilih ini nanti apa ya? Apa namanya? Akan terjadi hubungan seperti apa? Nanti kalau kita punya ekspektasi, apapun yang semesta mau berikan lebih dari apa yang kita ekspektasikan nggak bisa karena kita hanya fokus di ekspektasi kita. Jadi saran saya ketika ada tarikan untuk keluar, ambil keputusan dan have fun aja. Open possibility-nya akan bermunculan seperti apa gitu. Mungkin intinya tuh ya kita choose untuk melakukan sesuatu, You choose it, ya. jangan berekspektasi sehingga apapun reaksi dari orang itu, apapun
reaksi dari keputusan kita itu tidak membuat kita terganggu Ya, hasilnya. ya, ya. Seperti tadi bahas berbakti. Kemarin di grup sebelah kita juga lagi bahas itu. Ah, Karena kayaknya kita orang topiknya timur, lagi seru ya. Terus. kita orang timur kan selalu diajarkan harus berbakti sama orang tua. Ya, Kita harus lebih baik kepada saudara sendiri daripada orang luar. ya, Ya padahal tidak semua yang seperti Pak Rahmat ngomong, ya mereka tuh orang tua atau saudara itu eh, orang yang sudah siap menerima rasa bakti kita. ya, Jadi my friend said, jadi Jenny, berbakti itu bukan suatu keharusan, itu adalah pilihan dari moralitas. ya, Oh, iya, benar-benar. Karena kita dituntut untuk harus A, B, C, D sama orang yang paling dekat, ya kan, dari kecil kan. Jadi kita kalau misalnya kita melanggar itu, kita ada timbul rasa bersalah. ya, Sementara ketika kita berusaha untuk berbakti, tentu kita berharap ya, transactional ya. relationship. Yap, yap, Aku yap. berbakti karena aku berharap mama aku menyayangi aku, Ya, like that kan. Aku berbakti karena agama nih lagi, agamaku menyuruhku kalau enggak entar masuk neraka, ya kan gitu-gitulah semuanya ya, kan. Jadi ketika kita sudah berupaya memberikan yang terbaik sama orang terbaik, ternyata responnya itu tidak sesuai karena tadi kita berbaktinya itu kan karena ini itu ya. ya, Nah, itu. ya, Jadi menurut aku ya itu, kalau memang lu memang mau berbakti ya karena lucus untuk berbakti. Kalau udah lucus ya apapun reaksi orang itu ya kita sudah nggak peduli ya, mau baik kek, mau jelek kek, ya kita udah di tahap netral aja gitu. Yang penting kita happy dengan yang kita choose. ya, Nggak ada penyesalan. Aku rasa seperti itu ya. ya, Karena ke kasus yang tadi bahas bakti. ya. Dan Seperti bakti istri ke suami, like that. oh ya, ya. Apalagi itu. Jadi semuanya akan Hmm. bergerak dari keharusan dan pertemuan kalian di tempat tidur isinya adalah atau di tempat makan. Kenapa gue dari tadi tempat tidur ya? Di ruang makan itu isinya adalah tolong bahagiakan saya. Obrolan di meja makan itu nggak create something greater gitu. Tapi tugas kamu karena kamu adalah pasanganku adalah membahagiakanku. Nah kita siapapun di antara kalian teman-teman di sini yang berkesadaran dan kesadarannya mungkin yang saat itu adalah paling tinggi dibandingkan pasangan Anda, bukan lebih baik ya. Mungkin saat itu Anda sudah memilih yang berbeda dan Anda yang paling tinggi. Anda lah yang perlu mengambil sebuah keputusan berbeda. Tapi Pak enak banget. Dia kok suami gue kok jadinya nanti kalau aku berkesadaran dia nginjak-nginjak saya. Enggak. Ketika Anda bergerak dari kesadaran yang mana Anda akan melihat apapun keputusan pasangan Anda dari mengizinkan, Anda tidak bergerak dari menghakimi, ada sebuah kedamaian dalam diri Anda yang nantinya akan membuat pasangan Anda itu eh, tidak berkutik dalam artian gila ya pasanganku berkesadaran ini agak susah untuk di-trigger, gaslighting kok nggak mempan gitu, kok kehidupannya juga jadi berbeda ya, aku pengen tahu deh caranya gimana ya. Jadi serunya kita yang berkesadaran adalah seperti itu. Plus, dan kalaupun kita orang yang berkesadaran memiliki pasangan yang tidak berkesadaran, Ya, ini menurut saya ya, ya, dengan segala kesadaran yang kamu miliki, kamu sudah mengarahkan semuanya deh, sudah kamu laksanain semua, dan dia tetap begitu, ya you choose yep, untuk stay or leave. ya, ya, Eh, aku rasa yang paling benar sih kita nggak usah kepoin hidup orang lain dah, kepoin diri sendiri aja. yep, Apakah dengan kita stay kita lebih berkembang or not, ya, atau dengan leave kita lebih berkembang or not? yes, Aku rasa dalam sehari-hari yang paling penting kita menilai diri kita sendiri, bukan bersaing ya, maksudnya kita meng-create ya, lebih untuk diri kita sendiri. ya, Kalau kata Pak Ahmad kan jurnal sombong ya, kok aku agak kurang setuju kalau jurnal sombong. Kalau menurut aku kalau sombong itu kan sesuatu yang dilebihkan tapi kita mengakui. ya, Kalau menurut aku lebih sesuainya jurnal apresiasi. Itu bukan sombong. Maksudnya itu memang benar gitu loh. ya, Itu hal yang nyata dan benar. Bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan yang kita akui. Kalau kita melihat sombong secara arti KBBI ya, ya,
kesannya kan negatif ya kan. Benar, benar, benar. Itu menurut saya ya. Jadi kita hanya mengapresiasi diri kita sendiri atas pencapaian kita. Ya, Mau kecil, mau gede, ya itu yang kita yang tahu dong. ya, Nggak perlu orang lain. ya. Jadi kita tulis hanya untuk mengingatkan, oh ya saya sudah sampai di sini loh. Saya udah bergerak maju 0,1 cm. Seru, 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 seru. Yes, yes, yes. Wow, thank you Jen. Jadi ada klien saya yang mengatakan saya tuh menderita Pak di dia menggunakan kata-kata suffering. Saya tuh menderita Pak di relationship saya. Kemudian saya tanya kepada dia, apakah cara pandang ini membuat kamu terpenjara dengan berpikir bahwa relationship yang kamu alami adalah sebuah penderitaan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang sebenarnya yang kamu sedang point of view apa yang sedang kamu pegang sekarang yang akhirnya membuat kamu menderita di sini? Ternyata dia yang si perempuan yang sudah bergerak dari kesadaran itu pingin suaminya seperti dia. Tapi karena suaminya nggak memilih, suaminya lebih suka main game, menghabiskan waktu untuk habis pulang kerja nggak ngobrol, lebih memilih untuk main game dan sebagainya. Dia menderita di situ karena dia beranggapan aku ingin merubah suamiku. Nah ini sayangnya eh, karena kita diciptakan di kehidupan ini adalah untuk mengekspresikan potensi kita, bukan mengubah orang lain. Yang mana saat Anda memaksa diri Anda untuk bisa mengubah orang lain, Anda akan masuk ke penderitaan. Saran saya, tolong izinkan apapun orang-orang yang di luar Anda untuk mengambil keputusannya seperti apa. Karena ketika Anda mengizinkan orang-orang di luar Anda untuk mengambil keputusan yang dia bisa, mungkin kondisinya tetap, tapi bagaimana Anda melihatnya itu akan dari cara pandang berbeda. Dan orang-orang ketika tidak dihakimi, itu akan lebih cepat perubahannya. Nah, ketika saya minta untuk mencintai pasanganmu seutuhnya, tanpa ada keinginan untuk merubah, yang terjadi adalah sekitar 3 bulan terjadi perubahan yang cukup signifikan dari suaminya. Karena dia tidak menghakimi lagi suaminya. Ah, gila ya, habis pulang kerja langsung main game, suami seperti apa ini gitu. Dulu seperti, tapi ketika dia, suamiku selamat ya, udah sampai rumah, macet-macet dia selamat sampai rumah, aku bersyukur ada kehadiran dia di kehidupanku, aku mengizinkan apapun keputusan dia dan apa nih karya yang bisa aku hasilkan hari ini. Karena dia terus fokus ke dalam dirinya, fokus ke dalam dirinya, dia berdamai dalam dirinya terlebih dahulu. Akhirnya yang terjadi adalah hubungan dia dengan suaminya menjadi lebih damai. Kalau dulu kan dia pingin memaksakan perdamaian dengan suaminya, tapi dalam dirinya masih terjadi peperangan, yaitu penghakiman kepada suaminya karena dia merasa dia udah belajar kesadaran, dia pingin suaminya seperti dia. Mohon maaf, perjalanan kesadaran tiap orang itu berbeda-beda ya, sesuai dengan karmanya di kehidupan ini. Jadi, Itu aku alami ketika hmm, aku berusaha mengubah ex aku selama belasan tahun. ya, Terus sampai akhirnya aku sadar, aku hanya bisa merubah diri aku sendiri. ya, ya, Nah, ya, terus Pak Rahmat, kalau kalau ngomong gitu, ya, kan kita ada bahas frekuensi itu, ya, ya, kalau bahas loa dan sebagainya macam. ya, Dikatakan ketika frekuensi kita udah tidak sama dengan orang-orang sekitar kita, ya, itu semesta akan menyeleksi. ya, ya. Itu gimana dengan pasangan suami istri yang tadi Pak Rahmat ceritakan? Apakah itu memang si suaminya yang frekuensinya udah mulai selaras sama istrinya sehingga dia bisa apa hmm, berubah gitu atau gimana? Kalau dari kasus klien saya yang saya perhatikan perubahan ini cepat terjadi karena si istrinya nggak bergerak dari ingin menolong suaminya. Karena saya pesankan ke dia, kita bukan Tuhan loh. Kita nggak tahu apa yang terbaik bagi orang lain. Yang kita tahu adalah bagaimana menjadi diri kita greater dari sebelumnya, itu yang kita tahu kan. Nah, kalau dulu ketika dia ingin merubah suaminya, dia menurunkan level vibrasinya hanya untuk menolong suaminya. Yang terjadi adalah konfrontasi kan, berantem gitu. Hampir Hmm, di ujung perceraian. Nah, ketika dia datang ke saya minta, yuk, you stay on your vibration, having fun, gratitude with everything. Can I be okay with this? Itu adalah sebuah apa namanya, sebuah mantra yang sering saya gunakan ketika saya menghadapi sebuah kondisi yang buat saya menderita. Ternyata hmm, kondisi yang buat saya menderita adalah saya nggak oke dengan kondisi ini. Aku nggak suka dengan kondisi tantangan yang sedang aku hadapi. Aku ingin merubahnya, tapi dari rasa rasa ketakutan. Yang menderita lah dia. Nah, hmm, akhirnya saya minta dia untuk berada di space-nya dia, di vibrasinya dia having fun. Akhirnya, yang ternyata selama ini suaminya bergerak dari survival mode akibat dari keluarganya, teman-teman di kantornya, dia contohnya ya itu orang-orang yang bertahan hidup cara pandangnya. Nah, ketika si istrinya
terus berkarya mengekspresikan potensi, suaminya ada cara pandang yang berbeda. Oh, ada toh cara pandang di kehidupan ini selain bertahan hidup, selain ngomongin orang di belakang, selain sikut sana sikut sini. Oh, ada toh kayak istriku yang nggak pernah lihat orang lain, dia fokus ke dalam dirinya, akhirnya dia perlahan tapi pasti menyelaraskan dengan vibrasinya gitu. Itu yang Oh, terjadi di klien saya. I see. Oke. Hmm. Kadang yang terbaik untuk kita bukan hal yang terbaik untuk orang lain. Ya, setuju, setuju. Jadi kalau udah berkesadaran, jangan sok-sok berkesadaran. Yap, yap, yap. Nanti ego yang main. Ya, nanti lu merasa kayak Tuhan. Ya enggak? Yap, yap, yap. Semua salah, semua salah. Yang perlu ditanya adalah apa kehadiran orang ini yang dia selalu berbicara mengenai kesadaran tapi selalu bergerak dari salah dan benar, padahal kesadaran adalah tidak bergerak dari salah dan benar. Apa nih kontribusinya orang ini hadir di kehidupan kita? Apa? Karena itu tadi kita tidak akan dihadirkan dengan sebuah kondisi yang tidak relevan buat kita. Pasti ada sesuatu di sana. Apa yang belum kita lihat? Gitu. Mungkin kita bisa melihat, oh kalau bergerak dari kesadaran tapi masih bergerak dari salah dan benar, bergerak dari penghakiman ya seperti itu. Apakah itu realita kita atau kita bisa melihat yang tanpa melihat dia salah dan kita benar. Kalau dia salah kita benar sama juga dong kita dengan orang itu gitu. Apa kontribusinya? Apa yang belum aku syukuri dengan kehadiran orang ini? Gitu. Pak Rahmat, Ya, silakan. Ter. karena Jenny sudah Membuka. mengeluarkan dari tadi bingung ya. Ini Pak Rahmat, Ya. kan Pak Rahmat selalu bilang apa kontribusi orang itu kan, sehingga kan akhirnya vibration, ya kita jadi netral gitu kan, jadi Ya. kita yang, nah tapi kadang orang-orang itu ada beberapa orang ya sama seperti yang tadi kita bilang kan, orang lagi nggak suka sama diri mereka sendiri, Ya. itu kan seperti kita ngasih mereka 100%, mereka ini loh kebiasaan dikomplain dan mereka sendiri suka komplain. Begitu kitanya bersyukur terus, grateful terus, Ya. gratitude, mereka yang komplain terus gitu loh. Ya berarti kan ya tadi agak dikeluarkan sih udah, maksudnya what energy space can I be kan, nggak ada benar nggak ada salah. Dulu nggak berani gaslight balik, sekarang harus berani, bukan harus ya, nggak ada harus, kita memilih untuk gaslight balik gitu kan. Oh iya. Kalau itu adalah sebuah pilihan dan kamu memilih hari ini, ya keren tuh energinya, gaslight balik gitu. Selain Itu gaslight langsung balik, kira-kira pilihannya apa lagi? selama ini yang works itu kayak begitu Pak. Oke, itu satu. Ada pilihan lain nggak seperti kamu tidak lagi berada di lingkungan itu atau kamu menyadari bahwa pertemananmu dengan orang ini sudah cukup sampai di sini karena yang dia suka adalah Irin yang dulu. Sedangkan Irin yang sekarang sudah berbeda vibrasinya. Jadi kamu berhak untuk untuk milih lingkungan yang lain gitu. Apa yang muncul? Kalau itu suami Pak. Oke, Jadi berarti harus memilih. Ya, memilih seperti ini. Sadari bahwa kamu masih bergerak dari suami dan istri. Karena kalau masih bergerak dari suami dan istri, kita agak susah untuk menginvite dia. Karena suami di realitanya adalah tugasnya mengayomi pasangan kan. Suami kan tugasnya adalah sebagai tulang punggung keluarga, dia harus begini, dia harus begitu. Nah, yang dilempar ke suami ini akan menjadi label dan akan jadi sebuah pengharapan dari kita yang padahal ada yang infinite being itu kan bisa berkarya kan, ada infinite being yang tidak habis ide, tidak habis energi untuk terus berkarya, mengekspresikan potensi sehingga keberlimpahan pun datang dari Anda, sehingga tidak ada lagi thank you Rin, tidak ada satu lagi Anda tidak lagi membutuhkan pasangan. Tapi ketika berkomunikasi, isinya adalah pilihan. Bukan karena aku membutuhkan pasanganku dan dia adalah suamiku, artinya tanggung jawab dia adalah membahagiakanku. Namun dengan kamu bergerak dari infinite being, you are having fun, you already full, when you talk with your husband, gelasnya udah penuh gitu. Sehingga apapun perlakuan suamimu, kamu akan melihat dari cara pandang yang lebih nurturing. Terima kasih hadir di kehidupanku. Dia masih bergerak dari itu, ya silahkan, itu adalah keputusan dia. Kalau aku sih bergerak dari, create and generate my life. Karena gelasmu udah penuh. Karena kamu nggak pernah berhenti berkarya. Betul. Tapi ketika dianya itu jadi yang minta lebih gitu loh Pak Rahmat. Maksudnya minta lebih itu adalah ketika kitanya udah nggak berekspektasi, dianya yang berekspektasi ke kita. Ya. Gitu. Ya. Kan vibrasinya udah
udah beda kan. Masa kita yang ngasih terus, Pak Rahmat? Ini kan kebiasaan people pleasing. Dia Ya. kan sudah terbiasa dengan Iren yang people pleasing, apapun diturutin. Terus Ya. kemarin Iren juga sempat lihat kan, ini bergerak dari bahwa orang-orang itu kan pada dasarnya gimana ya? Orang itu kan pada dasarnya nggak bisa menerima pujian gitu kan. Ya, Yang ya. kita attract itu kan selama ini Ya. dengan vibration yang people pleasing itu adalah orang-orang yang even kayak kemarin gitu ya, di gereja maksudnya ya biasalah ya. Somehow kadang pemuka agama itu kadang justru yang narsis kan ya. Maksudnya saya ini maksudnya nggak suka kalau orang puji-puji saya itu ya. Dia ngomongnya waktu khotbah. Kalau orang puji-puji saya pasti bilang, apa saya itu nggak suka dipuji-puji. Padahal Pak, sekitarnya itu adalah penjilat. Kita itu loh bisa melihat semua. Kita tahu. Ya. Nah, jadi kayak dia tuh kayak nggak berkesadaran dia sedang melakukan apa gitu. Nah, tapi Iren tahu dan kebanyakan orang adalah orang-orang yang seperti itu. Kita ini kan tulus ya mujinya. Ya. Tapi mereka menganggap justru kita yang penjilat. Ketika mereka bertemu dengan penjilat beneran, mereka nggak merasa gitu loh Pak. Ya. Karena memang nggak bisa menerima kan, Ya. tipenya yang memberi, yang Ya. savior syndrome gitu kan. Kebanyakan manusia sekarang kan gitu kalau digerakkan oleh ego kan Pak. Termasuk Ya. Iren sendiri loh dulu. Ya. Maksudnya ketika kita bergerak dari ego itu kan lebih wow kalau kita menolong ya. Kita nggak Yes. suka dipuji. Yes. Terus ketika orang memuji kita merasa ada maunya gitu kan. Ya. Ya. Jadi akhirnya orang itu akan lebih suka, mereka sekarang ngomel tentang narsistik. Tapi yang Iren lihat, yang lebih bertahan hidup di dunia ini dan lebih dipuja-puja orang adalah narsistik. Berarti kan kebanyakan orang di realita ini agak munafik ya Pak ya. Mereka benci narsistik, tapi vibration mereka sendiri yang attract narsistik itu loh Pak. Narsistik itu memang ada satu sifat mereka yang lagi disukai oleh orang. Ini kenapa orang-orang lebih suka nonton pertandingan olahraga dibandingkan melakukan olahraganya sendiri. Kenapa? Karena kita pingin seperti mereka. Namun karena kita nggak mau melakukan, akhirnya yang terjadi adalah kita lebih baik mengagumi dan nonton sepak bolanya. Begitu juga dengan orang-orang yang narsistik di sekitar kita, kenapa banyak yang suka. Kalau kita yang berkesadaran, ini menarik ya narsistik ya. Apakah itu realitaku? Enggak, aku pilih yang lain. Tapi yang perlu disclaimer ya, narsistik ini adalah salah satu pintu untuk berkesadaran juga sebenarnya. Asal dia nggak berhenti di narsistiknya. Dia mengambil step yang selanjutnya, akhirnya jubah narsistiknya bisa dilepas untuk bergerak dari ketelanjangan istilahnya. Tidak ada pertahanan sama sekali. Karena orang-orang narsistik itu sudah di path yang benar menurut saya kalau dia mengambil langkah yang selanjutnya, yaitu melepas jubahnya. Karena anyway, oke. Tadi masuk ke Wow, thank you Pak Rahmat buat kesadarannya. Thank you so much. Iya, berarti Iren lihat maksudnya narsistik yang berkesadaran Ya. itu bukan disorder. Ya. Iya kan? Ya. Jadi disorder karena dia begitu melakukan semuanya itu tanpa berkesadaran, betul nggak? Ya. Padahal sebenarnya untuk survive itu sebenarnya manusia butuh rasa yang tadi jurnal sombong itu tadi. Itu kan Ya. berarti ada narsisnya seharusnya sedikit. Ya. Tapi dengan berkesadaran itu Ya. bukan disorder gitu loh. Selama itu dia melakukannya untuk for good ya. Maksudnya bukan for good apa tuh Pak? Iya iya betul. Maksudnya ya memang untuk berkesadaran aja gitu kan. Ya. Iya sih. Ya. Iya sih. Thank you Pak. Ya. Seru ya. Ya soalnya gimana? enggak, kita ini kan kalau dipuji jujur ya kadang kan kita kayak ini orang berlebihan banget gitu kan. Itu kan karena kita sendiri belum bisa menerima diri kita bahwa kita ini sebenarnya oke kan Pak kadang. Ya. Iya kan? Sampai kita tidak pernah berhenti untuk mengakui sudah sejauh mana pencapaian kita, entah itu apapun pendekatnya seperti acknowledgement journal seperti Jenny ataupun jurnal sombong versi teman-teman di sini, kita agak susah nanti untuk menerima pujian dari orang. Padahal itu adalah energi ya. Saat kita tidak bisa receive pujian dari orang, ada sebuah blockage energi yang membuat kita tidak bisa aware akan orang-orang yang pujiannya nggak tulus. Dan tulus atau tidak tulus pujian dari orang itu sebenarnya bukan urusan kita. Urusan kita adalah apakah kita bersedia menerima atau tidak. Karena saat kita bersedia menerima pujian, kita akan juga lebih elegan dalam kebersediaan kita menerima penghakiman. Dan dua-duanya adalah gitu. Nah, biar seimbang gimana Kak Rahmat? Biasanya kan kita hanya lebih bersedia menerima yang positif daripada yang negatif.
em, kita menyadari bahwa dua-duanya tuh nggak penting. Dua-duanya tidak, oh sorry, pujian dan penghakiman ini untuk semuanya. Ini tolong disadari karena energi yang menarik. Thank you Jenny, thank you Irin. Pujian dan penghakiman itu nggak, tidak 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 mencerminkan kita yang seutuhnya. Karena mereka mengagumi kita akibat dari informasi yang pernah mereka dengar, lihat dan rasakan, akhirnya terjadi kacamata mereka pakai dan bagaimana itu mereka melihat kita dari kacamata informasi yang mereka kumpulkan, apa yang mereka dengar dan rasakan. Itu nggak real. Begitu juga dengan penghakiman mereka ke kita, itu bukan mencerminkan kita, tapi point of view dia mendengar cerita-cerita ini, dia mendengar suara, dan dia merasakan sesuatu informasi, akhirnya jadi kacamata, dan akhirnya itu yang dia pakai untuk menghakimi kita. Jadi bukan mencerminkan kita yang seutuhnya. Itu kenapa Buddha pernah mengatakan kalau senang biasa aja, kalau menderita juga biasa aja, karena semuanya nggak nyata, semuanya hanyalah point of view saja. Berarti ini kita bukan acceptance lagi, udah di allowance, right? No? Ya, allowance tuh kalau Gary Douglas kan allowance tuh seperti batu di aliran sungai yang deras ya. Jadi sederas apapun aliran sungai itu batunya tetap kokoh di tengah-tengah. Begitu juga dengan energi yang mirip Jen. Jadi dihakimin biasa aja, dipuji juga biasa karena itu nggak real. Itu hanyalah point of view mereka terhadap kita gitu. Gitu. Thank you Pak Rahmat. Sami-sami. Seru ya. Ini berkualitasnya pertanyaannya gile. Keren keren keren. Keren 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 keren. Ada lagi yang ingin shifting? Pak, teman saya bilang berdasarkan penelitian, tapi lupa siapa namanya, katanya bumi itu punya siklus low energi jam 2 jam 3. Ya, jadi kata itu jangan dalam kondisi bawah. Ya, Ayurveda juga mengatakan kita itu perbaikan sel jam 10 sampai jam 2 ya. Saya lupa. Ya itu, makanya tolong diusahakan jangan jangan dalam kondisi yang bangun karena sel kita sedang perbaikan. Keren, keren. Ada lagi? Sekedar Kami ini. muncul. Selamat malam, Pak. Halo Pak Daniel. Eh, Pak, mohon dibantu, Pak. Kok terakhir-terakhir ini seminggu ini kok energinya kayaknya flow energinya kayak stuck ya, Pak? Ya. Ya. Nah, apakah karena dibantu shifting ya? Apa karena terlalu banyak pergi atau malah sehingga pada saat ada waktu untuk meditasi itu kurang bisa, apa terlalu banyak pergi, kemudian setelah kita habis pergi gitu kan, saya ada waktu senggang sampai beberapa hari. Ya. Nah, di beberapa hari ini kok untuk meditasi, untuk berdoa itu kok berat ya, malah isinya kok tidur ya. Oke. Gitu. Akhirnya apa pikirannya juga nggak bisa present ya. Oke. Nah, di saya, Bapak sedang memberikan tekanan mengenai bagaimana cara meditasi, bagaimana, karena jadi gini, meditasi itu hanya sebagian kecil dari begitu banyak cara untuk mengalirkan energi. Jadi, jadi jadi gini, jadi kalau Anda serius, jadi gini, gimana kata-katanya? Kalau Anda terlalu serius, karena stuck energi itu adalah bentuk kita belum bersenang-senang. Itu kenapa banyak orang sekarang juga sama Pak Daniel adalah orang yang keempat hari ini ngomongin mengenai itu. Karena yang saya persif orang-orang itu sedang serius banget dalam bentuk meditasi. Padahal Pak Daniel juga udah bilang tadi, cara termudah untuk melancarkan lagi energi adalah mengarahkan fokus Anda ke saat ini sekarang. Nah, pilihannya apa Pak selain meditasi yang fun, nonton bioskop? Apa saya terlalu fokus pada satu hal yang ini ya? Berarti sebenarnya bukan fokus di meditasinya, Pak. Saya lagi satu hal lagi fokus banget. Biasanya saya bersenang-senang ya, mau jadi nggak jadi silakan. Tapi ini sangat serius banget di urusan satu di kota Bandung, Pak. Ya. Mungkin Bapak harus ngajak ngopi saya biar lancar energi. Oh ya nggak apa-apa Pak. Tapi WA-nya balasnya cepet Pak. Iya Pak, saya ada urusan satu di kota Bandung itu yang memakan energi. Apakah itu saya menyikapinya terlalu serius ya? Ya. Itu bisa. Ya, itu bisa dan oke, yang saya persif, Anda mempunyai ekspektasi di ujungnya dan Anda tidak menikmati prosesnya. Jadi ketika Anda dalam perjalanan ke Bandung, Anda sudah fokus ke hasil akhirnya yang menyebabkan perjalanan Anda menuju ke sana penuh tekanan. Karena kita adalah makhluk energi ya. Jadi bahasa yang paling pintar adalah energi berdasarkan vibrasi. Jadi ketika Pak Daniel fokus ke saat ini sekarang, bersenang-senang dalam perjalanannya, having fun dan sebagainya, vibrasinya akan tinggi dan akan menarik
hal-hal yang menurut saya lebih dari apa yang Anda bayangkan. Karena apapun yang kita ekspektasikan itu kan yang sudah pernah kita lihat, dengar, dan rasakan. Itu tidak sebanding Betul. dengan apa yang semesta mau siapin ke kita gitu. Hmm. Oke, yang kedua adalah ini berarti di energi stuck ini nggak ada sebuah eh, hubungan antara body design saya ya Pak. Kan body design saya itu kan orang rebahan gitu kan. Ya, Lah saya mencoba rebah ya juga nggak bisa enak gitu kan. hmm. Pikirannya nggak bisa present. Berarti memang kembali saya kurang bisa menikmati prosesnya ini ya, satu masalah ini ya. Ya, dan oke, ada cara lain nggak? Karena yang saya persif di sini Anda mempunyai satu strategi dan Anda anggap strategi yang satu ini adalah yang paling benar. Saya nggak tahu kenapa muncul ini. Ada bisa ditambahin nggak strategi yang lain sehingga Ya, ini karena strategi ini tuh yang saya pikirkan memang benar karena ini menyangkut uang nggak kecil gitu Pak. ya, Sampai nah, saya masukkan ini, nah saya nggak punya bapak yang ngomong kan. Saya mikir satu strategi supaya ya sebenarnya saya nggak akan loss dengan uang ini gitu. oke, 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 ya. Karena memang kalau kita kaitkan dengan uang, biasanya story-nya banyak. Maksudnya kemelekatannya banyak. Jadi Iya. eh, sama-sama ini Pak, mohon maaf, ada nominal ini ketika Anda mau menggunakannya, apakah fun buat Anda? Maksudnya apakah ada kemungkinan dikecilin nominalnya yang Oh membuat nggak Anda bisa. Oh, oke. Karena itu sudah ketentuan dari yang di Kota Bandung itu Pak. Bahkan mungkin lebih ada hiddennya Pak. Hmm, Jadi sebenarnya ngeluarin duit itu tuh sebenarnya nggak masalah. oke. Soalnya kan itu ada sebuah syarat-persyarat untuk katakanlah naik kelas gitu kan. Ya, ya, Ibaratnya lah beli kita ikut Eptanas kita bayar atau naik kelas kan juga bayar uang apa ya uang gedung apa apalah ya, ibaratnya. ya, ya. Tapi di situ tuh kan kita lihat banyak sekali lika-liku. Jadi kita membutuhkan sebuah cara Hmm, supaya ya kita nggak dikerjain lah ibaratnya. Kita nggak ya dalam tanda kutip kan banyak seperti yang kita bukan berekspektasi tapi kita berjaga-jaga gitu Pak. ya, ya, Itu dalam pikiran saya. ya. Jangan-jangan saya dikadalin, jangan-jangan saya diginiin nantinya akhirnya loss gitu ya. Oke. Akhirnya gagal kemudian loss dengan uang itu. Kak, kalau saya boleh tahu dari Anda quote unquote menginvestasikan dana ini di Bandung misalnya, apa ininya? Endingnya seperti apa? Apa yang sedang Anda rencanakan? Oh tentu rencananya lebih lebih besar daripada yang katakanlah ini saya keluar Rp1.000 hasilnya nggak Rp1.000 Pak. Oke. Ada Lebih pilihan lain untuk nggak ada. Oke. Jadi satu cara ini makanya kan saya sampai berfokus mungkin sampai ya energi saya tuh nggak stuck gitu kan. Oke. Jadi Energi kalau saya jadi kalau stuck gitu ya. kalau sudah fokus ke satu strategi ini, berarti ini tidak bisa diubah. Yang kita bisa ubah adalah Pak Danielnya. Ya, dalam artian, tolong lakukan segala cara untuk Anda semakin dekat ke diri Anda sendiri, seperti meditasi, journaling, dan sebagainya. Sehingga ketika ada energi-energi yang ingin memanfaatkan diri Anda, itu akan lari meninggalkan Anda. Karena Anda sendiri sudah dekat dan percaya dengan diri Anda sendiri. Karena itu haknya orang ya menurut saya, kalau mereka ingin memanfaatkan kita. Paling tidak, respon kita seperti apa, due diligence-nya seperti apa yang bisa kita kontrol di sini. Karena kalau orang ingin memanfaatkan kita, itu adalah manusia ya. Manusia itu seperti itu, Pak. Ya, kita yang di sinilah yang nggak tega untuk memanfaatkan orang lain. Karena kita menyadari, ngapain gue memanfaatin orang? Wong, gue juga punya potensi besar, mending gue fokus ke diri sendiri. Nah, orang-orang di luar nggak seperti itu, mohon maaf ya. Jadi saran saya, Iya. uh, ya, kita nggak Tapi punya kan itulah harapan. dunia bisnis kan Pak. Ya, Jadi, itulah dalam dunia bisnis kan seperti itu kan ya, ya wajar kan. Jadi ya, setiap itu kan kita harus waspada aja Pak. ya, ya. Oke, berarti udah tahu kuncinya nih Pak. Siap, siap, siap. Eh, satu lagi Pak, tadi Ya, kan kita itu kan bicara sampai tentang eh, harus apa yang menghormati orang tua gitu. ya, Ini sebuah kejadian yang bagi saya cukup aneh ya. Di tengah kejenuhan itu, ya, saya menghubungi teman saya, satu SMA, ya, sama aku, yang kebetulan tinggal di kota Semarang. ya, Lama nggak ketemu, loh, karena saling sulit ya. Akhirnya bisa ketemu makan itu. ya, Di makan tuh dia, di dalam makan itu dia curhat tentang kondisinya sekarang gitu. ya, Ya, singkat cerita, dia ngomong ke saya itu
aneh ini. Ini karena orang ini sering banget punya pikiran of the box ya. Salah satunya yang saya pikir bisa sepasang suami istri ini punya pikiran suami istri Pak, yang nggak satu aja kan. Suami istri ini sepasang ini ngomong intinya dia nggak mempunyai sebuah kewajiban untuk memelihara atau ngopeni lah bahasa Jawanya, melihara orang tuanya gitu. Ya. Tapi di detik ini dia sempat ibaratnya dia cukup bukan terbeban, dia hari ini cukup apa ya, kehidupannya cukup harus banyak berbagi lah sebenarnya. Karena di dalam satu rumah itu yang isinya dia, istri, anak 2, itu ditambah orang tua. Ya. Orang tua ini aneh. Ada orang tua perempuan dari pihaknya istri, Ya. dan orang tua laki Ya. di pihaknya teman saya yang laki. Lagi. Nah, saya sempat bercanda, jangan-jangan nanti itu jadi orang tuamu semua gitu saya bilang. Dia marah. Lah, saya tadi cuma tertawa, mengapa ya kok bisa endingnya seperti itu? Padahal atau bukan, ini belum ending ya. Mengapa ya sempat ada kejadian seperti ini? Padahal dia sudah sebenarnya kan sudah ya ibaratnya sudah berjanji atau bersumpah lah nggak mau ngopeni orang tua. Tetapi dengan sebuah kondisi tertentu, akhirnya saya melihat ini sebuah keunikan gitu loh. Yes. Ada besan dengan besan yang bertemu dalam sebuah rumah, di mana mereka bukan, mohon maaf, satu apa ya, dengan laki dan perempuan gitu. Ya. Nah, ini kan aneh gitu kan. Ya. Nah, kalau siang anaknya sekolah dia pergi, jadi kayak saya membayangkannya malah dia sudah, saya tertawa. Untung saya nggak dipukulin gitu. Jadi sempat tadi itu waktu ngomong itu waktu tadi dibahas itu sempat ya saya mau tanyakan ya. Kira-kira ada energi apa ya gitu loh. Ya. Kok aneh gitu loh. Ya, karena dia sudah punya janji di depan, aku nggak akan ngopeni, maaf ya kalau saya salah, aku nggak akan ngopeni kedua orang tuaku. Sebenarnya energinya Tidak harus Pak, sorry. Tidak harus, sorry. Aku tidak harus ngopeni orang tuaku. Namun yang saya percaya energinya adalah penolakan. Nah, apa yang ditolak akan dihadirkan oleh semesta dengan kondisi yang dengan harapan kedua pasangan suami istri itu akan menerima kondisi ini. Jadi gini, Buddha pernah mengatakan apa yang kita dorong akan mendorong kita semakin besar. Jadi apapun yang sedang terjadi di kehidupan kita memfasilitasi kita untuk tidak lagi mendorong, tapi bergerak dari penerimaan. Sampai pasangan suami istri ini bergerak dari can I be okay with this? Apa yang belum aku terima di sini? Apa yang belum aku syukuri dengan kejadian yang dulunya aku nggak mau, malah aku dihadirkan oleh semesta yang sebenarnya hanya mengingatkan aku untuk menerima semua ini dengan tangan terbuka. Dia mungkin kondisinya tetap sama, kedua orang tua ini akan tetap ada di rumah, tapi dia akan mempunyai energi yang berbeda, cara pandangnya berbeda. Apakah mereka cari rumah yang lebih besar ataupun dan sebagainya. Kalau mereka tidak melihat ini adalah sebagai sebuah hukuman gitu. Karena yang saya persif mereka masih di level itu. Nah, mungkin nanti kalau ketemu dengan Pak Daniel, dengan Anda yang bergerak dari holding the space, Anda asking question, tidak punya agenda apa-apa, mengizinkan mereka untuk lebih netral dalam mengambil sebuah keputusan, apakah mereka mau menitipkan kedua orang tuanya ke panti jompo yang mungkin kalau cerita kepada orang lain penuh dihakimi, tapi dengan Bapak malah dijadikan malah Bapak menjadi space buat ya mau dimasukin ke panti jompo, kira-kira kalau Anda ngambil keputusannya seperti dan sebagainya gitu. Jadi Anda mungkin di situ peran Bapak buat ke teman-teman Bapak nanti. Oke Pak. Iya. Thank you Pak. Iya. Terima kasih Pak. Seru ya. Jadi ini dari pelajaran temannya Pak Daniel, mungkin kita berhati-hati dalam separasi karena apapun yang kita separasikan akan dihadirkan di kehidupan kita sampai kita nerima. Mungkin Anda pernah punya teman yang Anda tidak sukai, amit-amit gue akan ketemu dengan orang ini, dia akan terus hadir di kehidupan Anda, membuat Anda semakin stres sampai Anda bilang, can I be okay with this? Thank you, I'm gratitude dengan kehadiran orang ini di kehidupan saya. Setelah Anda menurunkan dinding separasi Anda dan menerima orang ini seutuhnya di kehidupan Anda, orang ini akan pergi. Lebih tepatnya Anda akan naik ke level yang berbeda sehingga orang ini nggak jadi relevan lagi di kehidupan Anda. Dia akan cari orang lain untuk dicari masalahnya. Aduh. Amit-amit kerja di Jakarta malah nikah sama orang Jakarta dan kerja juga di Jakarta ya. Bukan? Tuh kan? Terus rezekinya di sana gimana? Baiklah. Akan aku lepaskan penghakimanku terhadap kota ini. Aduh, seru ya. Hebat ya. Jadi ya banyak kontribusinya dari kejadian-kejadian itu. Oke, ada lagi? Pak Rahmat. Ya, silakan Mas. Tadi Pak Rahmat ngomongin teman. Kemarin ada temen lamaku
ngobrol kan via WA gitu, tiba-tiba out of nowhere ngechat gitu. Yang di Jakarta kemarin tuh yang aku kalau nggak angkat kan, kalau ngechat kan. Eh, kita ngobrolin temanku yang lainnya lagi, Pak. Hmm, Yang dulu aku pernah cerita yang, wah, yang hawanya ingin aku hakimi banget gitu loh, Pak. Oke kan? Di tengah-tengah obrolan tuh aku kayak, sik. Ini kayak aku ada separasinya sih, jujur aja sih. Kayak aku ingin sangat menghakiminya gitu, Pak. ya, Sampai habis itu aku tanya, ternyata ada sisi yang sebenarnya bisa aku pakai tuh di untuk saat ini tuh di dia tuh. Yaitu suka nongkrong dan malas, Pak. Itu ya, barusan ketemu. ya. Dan sorry, kalau kalau malas definisi Mas Radit apa ya? Kalau saya malas tuh nggak ngapa-ngapain sih, Pak. Udah Oke, diem aja gitu. Nggak oke, produk, nggak produktif. Yang lucunya kalau di Indonesia keluar kadang itu cara terbaik nggak produktif itu, produktif adalah nggak produktif, nggak ngapa-ngapain karena ya udah present gitu total di situ. oke, oke, Nggak ke distract apapun gitu loh, Pak. oke, oke. Oke, oke. Dari apa yang Mas Radit katakan ini, nanti kalau saya ketemu penelitiannya saya kasih ya, saya lupa. Jadi ternyata ditemukan bahwa kalau Anda buru-buru bergerak apapun, misalnya pindah dari satu kamar ke kamar yang lain, itu stimulus stres Anda juga stimulan apa stimulus? Stimulan stres Anda juga aktif banget. Jadi sebenarnya untuk teman-teman di sini sadari bahwa kebiasaan kita males-males itu sebenarnya mencarger diri kita karena orang-orang yang ada di luar yang bergerak dari ingin melakukan, harus produktif dan sebagainya, pergerakan mereka biasanya cepat. Dan sayangnya ketika level stres Anda tinggi, itu ada kaitan dengan misalnya Anda lagi stres kemudian makan, itu Ayurveda, dari pendekatan Ayurveda mengatakan bahwa ketika kita stres dan makan, eh, nggak ada waktu untuk dikunyah sama tubuh. Nggak, tubuh mengatakan kita lagi stres, kita lagi bertahan hidup, yuk nggak usah dicerna. Itu kenapa banyak orang mengalami inflamasi ya, karena dalam kondisi yang sering stres. Jadi tolong sadari bahwa kebiasaan kita untuk santai dan istirahat itu nggak ada yang salah. Yang membuat semuanya jadi stres adalah akibat kita memaknai bersantai itu adalah hal yang salah. Nah, di sini paradoksnya. Yang membuat kita stres karena kita memaknai santai itu salah, relax itu salah. Enggak. Yang membuat kita stres akibat kita memaknai kalau santai itu salah. Dan karena kita berbeda kan cara operasionalnya dengan orang-orang yang ada di luar sana, sadari kebiasaan kita santai dan relax itu adalah kekuatan kita. Karena dari kita santai dulu, santai itu feminim energi ya. Dan kemudian setelah Anda santai, Anda dapat ilham, Anda mengambil sebuah keputusan, itu adalah pendekatan berkarya yang holistik versi saya. Kebanyakan orang berkarya karena harus melakukan sesuatu. Kalau aku nggak melakukan sesuatu, nanti aku dibilang orang yang pemalas. Akhirnya apapun yang dia lakukan bergerak dari keharusan dan dia tidak menikmati prosesnya. Pak Rahmat, kalau situasi kebalikan dari kisah temannya Pak Daniel, di mana kita yang menyediakan diri untuk merawat tapi ditolak ortu kita didampingi, apakah kita harus menuruti atau tetap merawat unconditional? Nah, di sini Alin bisa cari pilihan apa yang fun buatmu. Karena kebanyakan orang memang eh, di saya itu malah orang tuanya Alin tuh kayak senang sendiri ya. Karena dia merasa bahwa ketika aku stuck tidak melakukan apa-apa, mungkin kesehatannya menurun, dia tetap aktif di saya sih. Di saya. Eh, nggak tahu yang saya persif itu. Jadi em, mungkin kita yang para healer ini merasa kita nggak punya peran di sana ya. Jadi pastikan kalau Anda mau berperan because you choose it. Karena Anda sudah disediakan oleh semesta kedua orang tua yang mandiri, yang terus berkarya di usia mereka seperti itu. Apa kontribusinya? Apakah mengingatkan Alin juga di usia berapa usia Anda ada juga diingatkan, yuk contoh orang tuamu untuk terus berkarya, tidak pernah berhenti. Dan yang bikin semuanya jadi repot adalah cara otak kita berpikir akibat realita yang kita lihat. Kita sebagai anak harus berbakti dan akhirnya bergerak dari keharusan ke keharusan. Nah, Anda sudah disediakan dengan orang tua yang seperti ini, gimana Anda bisa memanfaatkannya? Yaitu kalau mau berbakti, Anda yang memilihnya, love unconditionally, gratitude dengan apa namanya kehadiran mereka di kehidupanmu, dan kamu terus berkarya karena dicontohkan gitu dengan orang tua yang mandiri, quote unquote. Ya, ya, ya di kepala saya si bapak terutama aktif dengan baju putihnya, dia masih aktif. Nah, itu di kepala saya sih itu. Oke, ada lagi? Belum? Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini. Dan, oh sorry, sorry.
Oh ya, nanti saya kasih di grup aja. Baik, terima kasih atas kehadirannya malam ini dan Pak Sam, selamat menikmati proses ponnya dan terima kasih yang sudah nanya dan keren-keren pertanyaannya. Yang paling penting di sini adalah tolong dahulukan kebahagiaan Anda dan Anda akan lebih mudah untuk membahagiakan orang lain. Terima kasih, keep having fun. Bye-bye.